Suara sepatu hak tinggi Kirana beradu dengan lantai marmer lobi hotel berbintang 5 itu memecah kesunyian malam. Udara dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit tetapi tidak sedingin tatapan mata Kirana saat ini. Di sudut lobi dekat tiang pilar besar berhias ukiran emas berdiri seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang sangat mencolok. Wanita itu adalah Bella. Bella sengaja berdiri di sana menunggunya dengan dagu terangkat dan senyum sinis yang meremehkan. Bella sudah menyusun skenario di kepalanya bahwa malam ini Kirana akan datang mengamuk menangis menjerit dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Bella bahkan sudah bersiap untuk merekam kejadian itu secara sembunyi-sembunyi menggunakan kamera ponselnya, agar dia bisa berlagak sebagai korban yang diserang oleh istri sah yang kehilangan akal sehat. Namun harapan Bella hancur berantakan dalam hitungan detik. Kirana tidak berlari ke arahnya. Kirana tidak berteriak dan sama sekali tidak menunjukkan raut wajah marah. Kirana justru melangkah dengan sangat tenang anggun dan memancarkan wibawa yang membuat beberapa tamu hotel lain tanpa sadar menyingkir untuk memberinya jalan. Bella mulai merasa gelisah melihat ketenangan Kirana yang sangat tidak wajar ini. Jantung Bella mulai berdebar lebih cepat saat Kirana berhenti tepat di depannya. Aroma parfum mahal Kirana menyeruak mengalahkan wangi parfum menyengat yang sengaja disemprotkan Bella terlalu banyak ke tubuhnya. Kirana hanya menatap Bella dari atas sampai bawah dengan tatapan datar namun tajam seolah sedang menatap barang sisa yang tidak ada nilainya. Bella mencoba membuka mulut untuk melontarkan kalimat provokasi tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan saat Kirana tiba-tiba memiringkan kepalanya sedikit dan tersenyum sangat manis. Senyum itu bukan senyum ramah melainkan senyum penuh ancaman yang membekukan darah. Kirana lalu mencondongkan tubuhnya ke depan dan membisikkan kalimat dengan nada suara yang sangat lembut tepat di telinga Bella. Kirana mengatakan bahwa gaun merah yang dipakai Bella memang terlihat indah tetapi sangat disayangkan karena tagihan dari gaya hidup mewahnya itu akan menghancurkan hidup Bella besok pagi. Setelah membisikkan ancaman halus itu Kirana menarik tubuhnya kembali menepuk bahu Bella 2 kali seolah sedang menenangkan anak kecil lalu berbalik badan dan berjalan pergi begitu saja tanpa menoleh lagi. Bella berdiri mematung di tempatnya. Kakinya terasa lemas dan napasnya tertahan. Skenario drama murahan yang dia harapkan berubah menjadi teror mental yang membuatnya ketakutan setengah mati. 6 bulan sebelum kejadian menegangkan di lobi hotel itu kehidupan Kirana terlihat sangat sempurna dari luar. Kirana dan Arya dikenal sebagai pasangan suami istri yang harmonis sukses dan selalu tampil bahagia di setiap acara keluarga maupun pertemuan bisnis. Arya selalu membanggakan Kirana di depan teman-temannya sebagai istri yang luar biasa dan pandai mengurus rumah tangga sekaligus membantu bisnis. Namun semua ilusi kebahagiaan itu hancur berantakan pada suatu malam ketika hujan turun dengan sangat deras. Arya pulang larut malam dengan alasan ada pertemuan penting dengan klien besar dari luar kota. Kirana yang selalu percaya penuh pada suaminya hanya tersenyum dan membantu membawakan tas kerja Arya ke kamar. Saat Arya sedang mandi ponsel Arya yang tertinggal di atas meja kerja tiba-tiba menyala berulang kali menampilkan pemberitahuan pesan masuk. Kirana awalnya sama sekali tidak peduli tetapi karena layar ponsel itu terus berkedip dia akhirnya mendekat untuk melihat apakah itu pesan penting dari rekan kerja yang butuh balasan cepat. Betapa hancurnya hati Kirana saat membaca deretan pesan singkat yang muncul di layar. Pesan itu berasal dari nomor tanpa nama yang memanggil suaminya dengan sebutan mesra dan berterima kasih atas hadiah kalung berlian yang baru saja diberikan hari itu. Tangan Kirana bergetar hebat saat membaca pesan-pesan berikutnya yang membicarakan rencana liburan mereka berdua bulan depan. Kirana merasa dunianya runtuh seketika. Dadanya sesak napasnya tersengal dan air matanya langsung menetes deras tanpa bisa ditahan. Kirana segera menutupi mulutnya rapat-rapat agar suara isak tangisnya tidak terdengar oleh Arya yang masih bernyanyi kecil di dalam kamar mandi. Malam itu juga Kirana melangkah pelan keluar kamar dan mengunci dirinya di ruang salat. Di atas sajadahnya Kirana menangis terseduh-seduh menumpahkan segala sakit hati kekecewaan dan rasa dikhianati yang begitu dalam robek hatinya. Kirana merasa segala pengorbanannya selama ini sia-sia dan bertanya-tanya apa kesalahannya sampai Arya tega melakukan hal serendah ini. Kirana selalu mendukung karir Arya sejak Arya bukan siapa-siapa bahkan diam-diam menggunakan uang pribadinya untuk memastikan perusahaan Arya tetap berjalan saat hampir bangkrut beberapa tahun lalu. Namun balasan yang dia terima adalah kebohongan dan pengkhianatan yang sangat keji. Di tengah tangisannya yang pilu Kirana memohon dengan sepenuh hati memohon kekuatan dan jalan keluar. Kirana berdoa ya Allah berikanlah hamba kesabaran yang tiada batas tunjukkanlah jalanmu yang lurus agar hamba bisa melewati ujian berat ini, tanpa harus merendahkan harga diri hamba berikanlah petunjuk MU agar hamba bisa bertindak dengan benar dan adil. Kirana mengulang-ulang doa itu terus-menerus memohon agar hatinya ditenangkan dari amarah yang meledak-ledak. Perlahan-lahan setelah berjam-jam bersimpuh air mata Kirana mulai berhenti mengalir. Rasa sakit yang awalnya menusuk dadanya kini berubah menjadi rasa dingin yang membekukan perasaannya.
Kirana menyadari bahwa menangis dan marah-marah hanya akan membuatnya terlihat lemah di mata laki-laki pengkhianat itu. Kirana tidak mau menjadi istri sedih yang mengemis cinta atau mengamuk memperebutkan laki-laki yang sudah merusak kepercayaannya. Pada titik itulah Kirana membuat keputusan paling berani dalam hidupnya untuk menghancurkan hidup mereka berdua, bukan dengan amarah melainkan dengan cara yang elegan, sangat rapi dan dipikirkan dengan sangat matang. Keesokan harinya Kirana bangun lebih pagi dari biasanya seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Dia merias wajahnya dengan teliti, menutupi mata sembabnya dengan riasan yang membuatnya terlihat segar dan semakin mempesona. Saat Arya bangun dan turun ke meja makan, Kirana sudah menyiapkan menu sarapan kesukaan suaminya itu, lengkap dengan secangkir kopi hangat yang mengepul. Arya menyapa Kirana dengan senyum manis dan pelukan hangat seolah tidak ada dosa besar yang dia sembunyikan di balik punggungnya. Kirana membalas senyuman itu dan membalas pelukan suaminya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik yang sebenarnya sedang bergejolak hebat di dalam perutnya. Kirana melayani suaminya dengan sangat sempurna, mengobrol santai tentang berita pagi dan rencana akhir pekan mereka berdua. Arya yang merasa dirinya sangat pintar dan lihai menyembunyikan kebohongan sama sekali tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Arya makan dengan lahap sambil menceritakan betapa sibuknya dia belakangan ini mengurus proyek-proyek penting dan bagaimana dia harus bekerja sangat keras demi masa depan keluarga mereka. Di dalam hati Kirana tertawa sinis mendengar setiap kata bohong yang keluar lancar dari mulut laki-laki yang sedang duduk di hadapannya itu. Begitu Arya selesai sarapan dan berangkat ke kantor, Kirana langsung melangkah masuk ke ruang kerjanya sendiri lalu mengunci pintu rapat-rapat. Kirana mulai menghidupkan komputer dan memeriksa seluruh data laporan keuangan perusahaan secara detail. Sebagai penyandang dana utama diam-diam di balik kesuksesan finansial Arya, Kirana memiliki akses penuh ke semua rekening-rekening rahasia dan aliran dana perusahaan yang selama ini dikelola oleh suaminya. Kirana menelusuri setiap transaksi, setiap pengeluaran dan setiap tagihan kartu kredit dengan sangat teliti selama 1 tahun ke belakang. Jari-jari Kirana mengetik dengan cepat, matanya menatap tajam ke layar monitor mencari bukti-bukti aliran dana yang tidak wajar. Benar saja, kecurigaan Kirana terbukti dalam hitungan jam. Uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk investasi modal kerja ternyata terus-menerus dialirkan secara bertahap ke beberapa rekening yang tidak dikenal. Kirana menemukan banyak sekali catatan pembelian barang mewah, mulai dari perhiasan tas dari merek ternama hingga pembayaran uang sewa sebuah apartemen eksklusif di pusat kota yang harganya sangat fantastis. Semua pengeluaran gila-gilaan itu murni menggunakan uang perusahaan yang sebenarnya merupakan uang milik Kirana sendiri. Kirana mencetak semua bukti transaksi itu, menyusunnya dalam map dan menyimpannya di dalam brankas rahasia yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Penemuan ini semakin membulatkan tekad Kirana untuk tidak memberi ampun. Arya tidak hanya merusak janji suci pernikahan mereka, tetapi laki-laki itu juga berani mencuri uang dari perusahaan yang telah susah payah dipertahankan oleh Kirana. Alih-alih meledak marah, Kirana justru mulai mengatur jebakan psikologis yang sangat halus namun menyiksa. Kirana tahu persis bahwa jika dia langsung melabrak Arya hari itu juga Arya pasti akan panik mengelak mencari 1001 alasan palsu dan memutarbalikkan fakta seolah-olah Kirana yang terlalu banyak pikiran atau salah paham. Kirana juga sudah mulai mempelajari karakter Bella dari penyelidikan rahasianya. Bella adalah tipe perempuan muda yang sangat haus pengakuan dan sangat bangga bisa berjalan bersama laki-laki mapan meski itu suami orang. Bella suka memamerkan barang-barang pemberian Arya di media sosial untuk mendapat pujian dari teman-temannya. Kirana mulai memantau gerak-gerik Bella secara daring setiap hari. Kirana melihat bagaimana Bella dengan sengaja memposting foto-foto dengan latar belakang kemudi mobil yang sangat dikenali Kirana sebagai mobil milik Arya. Bella juga sering mengunggah foto makanan di kafe-kafe mahal, tempat yang biasa dikunjungi Kirana dan Arya saat akhir pekan. Bella sepertinya sengaja meninggalkan jejak-jejak kecil yang memancing karena perempuan itu berharap Kirana melihatnya dan terpancing emosinya. Bella sangat menginginkan drama dan keributan. Bella ingin Kirana marah besar dan memaki-maki Arya di rumah supaya Arya merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih untuk sepenuhnya kabur ke pelukan Bella yang selalu berpura-pura bersikap manis lembut dan sangat memahami Arya. Namun Kirana sama sekali menolak untuk ikut bermain dalam drama murahan yang diciptakan oleh pelakor itu. Kirana memilih untuk menyusun permainannya sendiri di bawah tanah. Permainan yang akan membuat lawannya merasa sangat menang di awal namun akan dihancurkan secara mendadak pada saat mereka sedang merasa berada di puncak kebahagiaan. Kirana mulai menyusun strategi menyewa detektif swasta untuk mengikuti semua kegiatan Bella dan Arya di luar sana. Kirana ingin tahu siapa saja teman-teman Bella, di mana Bella biasa menghabiskan uang dan apa rencana masa depan perempuan itu bersama suaminya. Ketegangan mulai terasa saat Bella yang merasa Kirana terlalu bodoh atau tidak peduli mulai berani melakukan tindakan langsung. Suatu siang sebuah paket misterius tiba di rumah Kirana. Kirana menerima paket itu dari kurir dan membukanya di ruang tamu.
Di dalamnya terdapat sebuah kemeja pria yang sangat familiar bagi Kirana. Itu adalah kemeja milik Arya yang hilang minggu lalu. Di kerah kemeja itu sengaja ditinggalkan bekas lipstik merah menyala yang sangat tebal lengkap dengan aroma parfum menyengat milik Bella. Ada selembar kertas kecil tanpa nama bertuliskan pesan singkat yang mengatakan bahwa kemeja ini tertinggal semalam. Siapapun wanita normal pasti akan langsung menjerit merobek kemeja itu dan menelepon suaminya sambil menangis histeris. Tetapi Kirana hanya tersenyum tipis melihat usaha murahan itu. Kirana tidak membuang kemeja itu dan tidak juga marah. Kirana justru membawa kemeja itu ke ruang cuci, mencucinya dengan sangat bersih, menyetrikanya dengan sangat rapi hingga licin, lalu melipatnya dan meletakkannya tepat di atas bantal Arya di tempat tidur mereka. Malam harinya saat Arya pulang kerja dan masuk ke kamar, Arya terkejut setengah mati melihat kemejanya yang hilang sudah kembali dan tertata rapi di atas bantalnya. Wajah Arya memucat seketika dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Arya menoleh ke arah Kirana yang sedang duduk membaca buku di sofa kamar. Kirana menatap Arya dengan senyum lembut yang sangat biasa lalu bertanya dengan nada santai, "Apakah Arya mencari kemeja itu karena tadi siang ada kurir yang mengantarkannya dari Penatu?" Kirana berbohong dengan sangat mulus mengatakan bahwa pihak Penatu meminta maaf karena kemeja itu sempat terselip di cucian pelanggan lain. Arya menelan ludah dengan susah payah, tubuhnya kaku dan pikirannya berkecamuk mencoba menebak apakah Kirana jujur atau sedang menyindirnya. Arya hanya bisa mengangguk pelan dan memaksakan tawa sumbang untuk menutupi kepanikannya. Sejak malam itu Arya mulai dihantui rasa gelisah yang luar biasa. Arya menjadi sangat paranoid setiap kali Kirana menatapnya atau setiap kali telepon genggamnya berbunyi. Ketenangan Kirana yang sangat sempurna justru berubah menjadi teror mental yang sangat menyiksa batin Arya setiap hari. Arya merasa sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa pecah kapan saja, namun dia tidak berani bertanya atau menjelaskan apa-apa karena takut semua kebohongannya akan terbongkar. Sementara Arya tersiksa oleh ketakutannya sendiri, Kirana terus melanjutkan rencananya dalam diam, bersiap untuk mengeksekusi langkah besar selanjutnya yang akan membuat Bella merasakan akibat dari kesombongannya. Hari-hari berlalu sejak kejadian kemeja berbekas lipstik itu dan suasana di dalam rumah mewah Kirana perlahan berubah menjadi semacam panggung sandiwara yang sangat menegangkan. Arya kini hidup dalam ketakutan yang dia ciptakan sendiri. Setiap kali dia melangkah masuk ke dalam rumah, matanya selalu menyapu sekeliling ruangan dengan waspada seolah mencari tahu apakah Kirana sedang menyiapkan jebakan lain untuknya. Arya mulai sangat berhati-hati dengan barang-barang pribadinya. Dia mengunci ponselnya dengan kata sandi baru yang sangat rumit, menghapus semua riwayat panggilan dan pesan sebelum sampai di depan pagar rumah, dan selalu memastikan kemeja atau jas yang dia pakai tidak berbau parfum wanita lain. Di meja makan, Arya yang biasanya banyak bicara kini lebih sering diam dan hanya menjawab seperlunya setiap kali Kirana mengajaknya mengobrol. Arya merasa seolah ada kamera tersembunyi yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Keringat dingin sering tiba-tiba mengucur di lehernya hanya karena Kirana menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya. Padahal Kirana sama sekali tidak melakukan hal-hal aneh atau mencurigakan. Kirana tetap menjalankan perannya sebagai istri yang sangat sempurna, menyambut suaminya dengan senyuman, menyiapkan air hangat untuk mandi dan memasak hidangan makan malam yang sangat lezat. Kesempurnaan sikap Kirana inilah yang justru membuat mental Arya semakin tersiksa. Arya terus-menerus bertanya-tanya di dalam kepalanya. Apakah Kirana benar-benar tidak tahu apa-apa atau istrinya itu sedang mempermainkannya dan menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkannya? Rasa bersalah mulai bercampur dengan rasa takut yang amat sangat membuat Arya sering terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah. Di saat Arya sedang bergulat dengan kepanikannya sendiri, Kirana justru tidur dengan sangat nyenyak di sebelahnya, merencanakan langkah selanjutnya dengan pikiran yang sangat jernih dan tenang. Kirana selalu memohon petunjuk ya Allah agar setiap langkah yang dia ambil selalu tepat sasaran tanpa harus membuang energi untuk marah-marah tidak jelas. Di tempat lain, Bella mulai merasa sangat frustrasi dan marah besar karena rencananya untuk membuat rumah tangga Kirana hancur berantakan sama sekali tidak membuahkan hasil. Bella yakin kemeja dengan noda lipstik yang dia kirimkan tempo hari pasti sudah diterima oleh Kirana. Bella sudah menunggu-nunggu panggilan telepon dari Kirana yang mengamuk atau setidaknya kabar dari Arya bahwa istrinya mengamuk di rumah. Namun berminggu-minggu berlalu dan tidak ada satupun tanda-tanda keributan yang terjadi. Arya justru bercerita bahwa kemejanya dikembalikan oleh pihak Penatu dan Kirana bersikap sangat biasa saja. Mendengar cerita Arya itu, Bella merasa harga dirinya diinjak-injak. Bella merasa Kirana terlalu bodoh, terlalu buta, atau memang tidak punya perasaan sama sekali. Karena tidak sabar, Bella memutuskan untuk meningkatkan intensitas serangannya melalui media sosial. Bella mulai dengan sengaja mengunggah foto-foto yang lebih berani dan lebih jelas memberikan petunjuk tentang hubungannya dengan Arya.
Suatu akhir pekan ketika Arya berbohong kepada Kirana dengan alasan ada kunjungan kerja keluar kota untuk memantau proyek pembangunan, Bella mengunggah sebuah foto di restoran mewah yang sangat terkenal. Dalam foto itu Bella memegang gelas minuman anggur dan di seberang mejanya terlihat sangat jelas potongan lengan kemeja pria dengan jam tangan perak yang sangat khas. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang dibelikan Kirana untuk Arya tahun lalu. Bella sengaja tidak memotong bagian jam tangan itu dari foto dan bahkan menambahkan keterangan tulisan yang sangat memancing. Bella menulis akhir pekan yang sempurna bersama pria yang paling mengerti diriku. Bella berharap unggahan itu akan menjadi viral di kalangan teman-teman sosialitanya dan akhirnya sampai ke telinga Kirana. Bella terus-menerus menyegarkan halaman media sosialnya menanti-nanti apakah ada akun palsu atau teman Kirana yang memberikan komentar pedas. Tetapi lagi-lagi tanggapan yang Bella harapkan tidak pernah datang. Dunia maya tetap tenang dan Kirana sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Hal ini membuat Bella semakin kebingungan dan merasa rencananya sama sekali tidak dihargai oleh lawannya. Bella tidak tahu bahwa Kirana sebenarnya melihat semua unggahan itu melalui akun rahasia yang sengaja dibuatnya untuk memantau aktivitas si pelakor. Setiap kali melihat foto-foto pamer Bella, Kirana hanya tersenyum dingin dan menyimpannya sebagai tambahan bukti digital yang kelak akan dia gunakan untuk mengubur Bella hidup-hidup. Kirana tidak akan membiarkan emosinya terpancing oleh trik murahan yang dirancang oleh perempuan yang hanya peduli pada pengakuan palsu di dunia maya. Kirana menyadari bahwa membiarkan Arya hidup dalam paranoia saja tidak cukup. Kirana perlu memberikan sedikit dorongan agar suaminya itu semakin merasa terpojok dan menyadari bahwa setiap kebohongannya sebenarnya sudah terbaca dengan sangat jelas. Suatu sore ketika Kirana sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga di sebuah pusat perbelanjaan elit, dia melewati deretan toko parfum mahal. Sebuah ide brilian tiba-tiba melintas di kepala Kirana saat dia mencium aroma yang sangat familiar. Aroma itu adalah wangi bunga mawar bercampur vanila yang manis dan sangat menyengat. Wangi yang persis sama dengan parfum yang selalu dipakai oleh Bella dan sering menempel samar di pakaian Arya saat pulang larut malam. Kirana melangkah masuk ke dalam toko itu dan langsung meminta pelayan toko untuk membungkus parfum tersebut dengan kemasan kado yang paling mewah. Kirana bahkan meminta pelayan toko untuk menuliskan kartu ucapan kecil yang berbunyi, "Untuk suamiku tercinta, agar kamu selalu ingat padaku dimanapun kamu berada." Malam harinya setelah makan malam selesai, Kirana duduk di ruang keluarga bersama Arya yang sedang sibuk mengetik sesuatu di laptopnya. Kirana mendekati suaminya dengan membawa kotak kado yang terbungkus rapi itu, lalu meletakkannya dengan lembut di atas meja tepat di depan Arya. Arya menghentikan ketikannya dan menatap kado itu dengan raut wajah bingung bercampur curiga. Kirana tersenyum sangat manis dan mengatakan bahwa dia baru saja jalan-jalan ke pusat perbelanjaan dan tiba-tiba ingin membelikan sesuatu untuk suaminya, karena akhir-akhir ini Arya terlihat sangat lelah bekerja. Arya mengucapkan terima kasih dengan nada yang sedikit kaku lalu perlahan membuka bungkusan kado itu. Saat kertas pembungkusnya terbuka dan Arya melihat botol parfum di dalamnya, mata Arya langsung terbelalak kaget. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga rasanya hampir melompat keluar dari dadanya. Arya sangat mengenali botol parfum itu dan tentu saja dia sangat mengenali aromanya. Itu adalah parfum yang sama persis dengan yang dipakai Bella. Arya menelan ludah dengan susah payah berusaha keras menyembunyikan kepanikannya yang luar biasa. Tangan Arya sedikit gemetar saat dia mengangkat botol parfum itu. Arya memaksakan diri untuk tersenyum dan bertanya kepada Kirana mengapa istrinya memilih parfum wanita padahal dia adalah laki-laki. Dengan wajah yang sangat polos dan nada suara yang sangat tenang, Kirana menjawab bahwa dia sengaja membelikan parfum wanita itu bukan untuk dipakai oleh Arya melainkan untuk disemprotkan di dalam mobil atau di ruang kerja Arya. Kirana mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia sering mencium aroma parfum itu tertinggal di kemeja Arya sepulang kerja, jadi Kirana berpikir mungkin Arya sangat menyukai wangi itu dan sering menghirupnya di luar sana. Kirana menambahkan kalimat penutup yang terdengar sangat lembut namun terasa seperti tikaman pisau di dada Arya. Kirana bilang daripada kamu harus mencari-cari wangi ini di luar sana, lebih baik aku belikan saja supaya kamu bisa menciumnya kapanpun kamu mau. Mendengar kalimat itu darah di sekujur tubuh Arya seolah membeku seketika. Arya tidak bisa berkata-kata lagi, lidahnya terasa keluh dan kepalanya mendadak pusing. Arya menyadari bahwa kalimat Kirana barusan bukanlah kebetulan semata. Itu adalah sebuah pesan yang sangat jelas bahwa Kirana mengetahui perselingkuhannya. Namun karena Kirana menyampaikannya dengan senyuman dan tanpa amarah, Arya kehilangan pijakan untuk membela diri. Arya merasa benar-benar dikuliti hidup-hidup oleh ketenangan istrinya sendiri. Sejak malam penyerahan kado parfum itu, sikap Arya berubah drastis menjadi sangat patuh dan mencoba untuk mengambil hati Kirana dengan segala cara. Arya mulai membelikan bunga coklat dan hadiah-hadiah mahal lainnya tanpa ada perayaan apa-apa.
Arya bahkan menawarkan diri untuk menemani Kirana pergi ke salon atau berbelanja di akhir pekan, hal yang sudah sangat jarang dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Arya berusaha mati-matian menutupi kesalahannya dengan bersikap seolah dia adalah suami terbaik di dunia. Di sisi lain, perubahan sikap Arya ini membuat Bella semakin tersiksa. Arya menjadi sangat sulit dihubungi dan sering membatalkan janji temu mereka secara mendadak dengan alasan sedang menemani istri. Bella yang tidak terbiasa diabaikan mulai mengirimkan pesan-pesan marah dan ancaman kepada Arya. Bella mengancam akan datang langsung ke kantor atau rumah Arya jika Arya terus-menerus menghindarinya. Menghadapi ancaman Bella, Arya menjadi semakin stres dan kebingungan. Di satu sisi dia sangat ketakutan Kirana akan membongkar semuanya dan menghancurkan karirnya, karena bagaimanapun juga Arya tahu betul bahwa sebagian besar modal perusahaannya berasal dari keluarga Kirana. Di sisi lain, dia juga tidak bisa melepaskan Bella begitu saja, karena Bella sudah memegang banyak rahasianya dan bisa menghancurkan nama baiknya kapan saja. Arya benar-benar terjebak dalam permainan tarik ulur yang sangat melelahkan. Sementara itu, Kirana menikmati tontonan kehancuran mental suaminya dari barisan paling depan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Kirana mengamati bagaimana mata Arya semakin cekung karena kurang tidur, bagaimana Arya sering salah tingkah saat teleponnya berdering, dan bagaimana Arya selalu terlihat tegang setiap kali mereka berdua sedang duduk berdua di ruang keluarga. Kirana tidak pernah merasa kasihan sedikit pun melihat penderitaan suaminya itu. Bagi Kirana ini barulah pemanasan. Hukuman yang sesungguhnya belum dia mulai. Kirana menghabiskan hari-harinya dengan bertemu pengacara pribadi dan penasihat keuangan kepercayaannya untuk menyusun strategi hukum yang paling mematikan. Kirana memastikan bahwa seluruh aset perusahaan properti dan rekening bank yang selama ini dikendalikan oleh Arya sebenarnya terikat dengan perjanjian ketat yang memihak kepada Kirana sebagai penyandang dana utama. Kirana sedang mengumpulkan kekuatan secara diam-diam membangun sebuah tembok baja yang akan menjebak Arya dan Bella tanpa mereka sadari sedikit pun. Kirana tidak akan membiarkan satu sen pun uangnya dinikmati oleh pelakor yang merasa dirinya paling hebat itu. Kirana akan memastikan bahwa pada akhirnya mereka berdua akan kehilangan segalanya, tidak hanya harta benda tetapi juga harga diri, reputasi, dan masa depan mereka. Setiap malam sebelum tidur, Kirana selalu bersyukur kepada Allah karena telah memberinya ketenangan hati dan pikiran yang jernih untuk merancang balas dendam yang sangat elegan ini. Kirana tahu bahwa sebentar lagi permainan kucing dan tikus ini akan memasuki babak baru yang jauh lebih besar dan melibatkan hal-hal yang paling berharga bagi Bella, yaitu status sosial dan bisnis butik impiannya. Kirana sudah menyiapkan sebuah jebakan finansial yang sangat sempurna, sebuah jebakan yang akan membuat Bella masuk sendiri dengan sukarela sambil tertawa bahagia sebelum akhirnya pintu jebakan itu tertutup rapat dan menguncinya dalam kehancuran yang abadi. Kirana menutup matanya malam itu dengan senyuman puas di bibirnya, tidak sabar menunggu hari esok untuk menjalankan rencana besarnya yang akan membuat pelakor itu menyesali perbuatannya seumur hidup. Pagi itu awan mendung menggelayut di atas langit kota Jakarta, membawa hawa sejuk yang bertolak belakang dengan panasnya rencana yang sedang disusun. Kirana duduk dengan sangat tenang di sebuah ruangan VIP restoran bergaya Jepang yang sangat sepi dan tertutup rapat. Di hadapannya duduk dua orang pria berpakaian rapi yang merupakan detektif swasta handal dan pengacara bisnis paling kejam yang menjadi kepercayaan mendiang ayah Kirana. Di atas meja kayu jati yang mengkilap itu berserakan puluhan lembar foto dokumen perbankan dan laporan penyelidikan yang sangat tebal. Kirana mengambil salah satu foto yang menampilkan sebuah bangunan ruko 3 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan yang sedang direnovasi besar-besaran dengan gaya arsitektur Eropa klasik. Detektif swasta itu menjelaskan dengan suara pelan namun sangat tegas bahwa bangunan megah itu akan segera dijadikan butik mewah oleh Bella. Detektif itu kemudian membeberkan sebuah fakta yang membuat dada Kirana sempat rasa sesak sesaat menahan amarah. Seluruh biaya sewa renovasi gedung hingga pembelian barang-barang dagangan mewah untuk butik itu dibayar lunas menggunakan dana dari salah satu anak perusahaan yang selama ini dikelola oleh Arya. Anak perusahaan itu sebenarnya adalah murni milik keluarga Kirana yang diserahkan pengelolaannya kepada Arya sejak 3 tahun lalu setelah Arya memohon-mohon minta diberikan tanggung jawab lebih besar. Kirana menghela napas panjang menahan rasa mual yang tiba-tiba mengocok perutnya. Suaminya yang selama ini terlihat berwibawa di depan keluarga ternyata tidak hanya berselingkuh tetapi juga dengan berani merampok uang keluarganya sendiri untuk membiayai ambisi dan gaya hidup perempuan simpanannya yang murahan. Kirana menatap tumpukan dokumen bukti transfer itu lalu menoleh ke arah pengacaranya dan menanyakan langkah hukum apa yang paling menyakitkan yang bisa diambil tanpa harus membuat keributan yang kampungan di media sosial. Pengacara tua yang sangat berpengalaman itu tersenyum tipis dan menawarkan sebuah rencana balasan yang sangat brilian dan mematikan. Daripada menuntut Arya dengan tuduhan penggelapan sekarang yang berisiko membuat Arya panik dan menyembunyikan sisa asetnya, pengacara itu menyarankan Kirana untuk secara diam-diam mengambil alih kepemilikan gedung tempat Bella menyewa butik tersebut.
Kirana bisa menggunakan perusahaan cangkang atas nama pihak ketiga untuk membeli gedung itu secara tunai dari pemilik aslinya hari ini juga. Dengan begitu secara hukum dan di atas kertas Kirana akan menjadi pemilik sah gedung tersebut sekaligus menjadi pihak manajemen yang menyewakan tempat itu kepada Bella tanpa mereka sadari. Rencana licik namun elegan ini terdengar sangat sempurna di telinga Kirana. Kirana langsung menyetujui rencana itu detik itu juga dan memerintahkan pengacaranya untuk segera memproses pembelian gedung tersebut, tanpa mempedulikan berapapun harga yang diminta oleh pemilik lamanya. Kirana sangat bersedia mengeluarkan uang pribadinya dalam jumlah miliaran rupiah demi memastikan jeratannya mengunci leher Bella dengan sangat kuat hingga perempuan itu tidak bisa bernapas lagi. Sementara Kirana sibuk menyusun strategi legal yang mematikan di balik layar, Bella justru sedang sangat sibuk menikmati ilusi kesuksesan palsunya di lokasi proyek. Di lokasi pembangunan butiknya, Bella berdiri berkacak pinggang memakai kacamata hitam besar sambil memerintah para pekerja bangunan dengan nada suara yang melengking tinggi dan sangat sombong. Bella merasa dirinya kini telah berubah menjadi seorang pengusaha muda kelas atas yang sukses dan kaya raya. Dia dengan sengaja merekam seluruh aktivitasnya di dalam butik yang belum jadi itu dan mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan tulisan yang sangat congkak. Bella bercerita panjang lebar kepada para pengikutnya di dunia maya bahwa butik ini adalah murni hasil kerja kerasnya selama ini dan berkat dukungan penuh dari pria istimewa yang selalu memanjakannya. Bella sangat berharap Kirana melihat unggahan itu dan mati kelaparan karena dilanda rasa cemburu yang membakar hati. Namun kebahagiaan dan kesombongan Bella siang itu sedikit terganggu dengan kedatangan Arya yang tiba-tiba muncul dari pintu depan dengan wajah pucat pasi dan terlihat sangat tegang. Arya langsung menarik tangan Bella dengan kasar ke dalam ruangan belakang yang belum selesai direnovasi, lalu setengah berbisik memohon agar Bella segera mengurangi aktivitas pamernya di media sosial. Arya dengan suara bergetar menceritakan kejadian kado parfum di rumah malam sebelumnya, dan betapa takutnya dia kalau Kirana sebenarnya sudah mencium gelagat perselingkuhan mereka selama ini. Arya memohon kepada Bella untuk bersabar menahan diri dan tidak memancing masalah setidaknya sampai proyek besar di kantornya selesai dan dia bisa mengambil uang dalam jumlah yang lebih banyak untuk mereka berdua kabur ke luar negeri. Mendengar ketakutan dan kepanikan Arya, Bella bukannya mengerti atau bersimpati, malah memutar bola matanya dengan malas dan tertawa meremehkan ketakutan laki-laki itu. Bella menuduh Arya terlalu penakut, pengecut dan terlalu mudah dibodohi oleh gertakan istri tuanya yang membosankan dan kuno itu. Bella bersikeras dengan sangat keras kepala bahwa Kirana tidak mungkin tahu apa-apa karena menurut Bella Kirana hanyalah perempuan rumahan biasa yang tidak mengerti urusan bisnis, apalagi intrik perselingkuhan tingkat tinggi. Bella bahkan berani menekan Arya dan mendesak suaminya orang itu untuk segera mentransfer tambahan dana darurat sebesar 500 juta rupiah hari itu juga karena Bella ingin mengadakan acara pembukaan butik yang sangat mewah dan berencana mengundang banyak artis ibu kota ternama untuk menaikkan gengsinya. Arya mencoba menolak dengan keras karena uang kas operasional perusahaan sudah mulai menipis dan bagian keuangan pusat mulai menanyakan beberapa laporan pengeluaran mencurigakan yang jumlahnya sangat janggal. Tetapi Bella langsung mengeluarkan senjata andalannya, yaitu ancaman yang diiringi air mata buaya, menuduh bahwa Arya tidak benar-benar mencintainya dan dia mengancam akan meninggalkan Arya saat itu juga jika Arya tidak mau mendukung bisnis impiannya. Karena sudah mabuk kepayang takut kehilangan Bella dan sangat takut rahasianya dibongkar secara brutal ke publik, Arya akhirnya mengalah dengan lemas dan berjanji akan mentransfer uang ratusan juta itu besok pagi meskipun dia tahu pasti itu berarti dia harus memalsukan lebih banyak dokumen pencairan dana fiktif di meja kantornya. Bella langsung tersenyum menang setelah berhasil memeras Arya lalu memeluk suaminya orang itu dengan sangat erat tanpa mempedulikan keringat dingin seukuran biji jagung yang mengucur deras di dahi Arya. Keesokan harinya proses pembelian gedung ruko elit oleh pihak Kirana berjalan dengan sangat mulus dan kilat tanpa hambatan sedikit pun. Pemilik gedung sebelumnya sangat kegirangan karena mendapatkan harga beli tunai yang jauh lebih tinggi dari harga penawaran pasar. Semua proses balik nama, surat menyurat dan legalitas di kantor notaris diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu menggunakan kekuatan uang dan jalur-jalur khusus yang dimiliki oleh firma hukum pengacara Kirana. Perusahaan properti cangkang yang digunakan Kirana sebagai kedok investasi langsung mengirimkan surat pemberitahuan resmi mengenai pergantian pemilik gedung kepada semua penyewa ruko, termasuk mengirimkannya langsung ke tangan Bella. Surat berstempel resmi itu dikirimkan melalui kurir khusus dan diterima langsung oleh Bella di meja kasir butiknya yang baru setengah jadi. Bella membaca surat pemberitahuan pergantian manajemen itu dengan sebelah mata, sama sekali tidak menaruh curiga sedikitpun tentang siapa sosok mengerikan yang menjadi pemilik baru di balik nama perusahaan manajemen properti asing yang tercetak di kop surat tersebut. Bella hanya berpikir dangkal bahwa itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi dalam dunia bisnis properti ibu kota di mana gedung sering berpindah tangan. Bella bahkan merasa sangat lega karena di dalam paragraf terakhir surat itu disebutkan secara manis bahwa pemilik baru akan memberikan dukungan penuh kepada seluruh penyewa lama dan berjanji tidak akan mengubah nilai harga sewa yang sudah disepakati sebelumnya dalam kontrak.
Bella yang merasa posisinya aman sama sekali tidak menyadari bahwa surat resmi itu adalah umpan pertama dari serangkaian jebakan hukum mematikan yang sudah disiapkan Kirana dengan sangat teliti untuknya. Di rumahnya yang nyaman Kirana menerima laporan telepon dari pengacaranya bahwa umpan surat pertama sudah berhasil dimakan mentah-mentah oleh Bella tanpa ada pertanyaan dan kecurigaan sama sekali. Kirana tersenyum sangat puas sambil terus menatap layar laptopnya yang menampilkan halaman akses mutasi rekening internal anak perusahaan yang dikelola Arya. Kirana melihat dengan mata kepalanya sendiri baris transaksi baru yang menunjukkan bagaimana Arya baru saja memindahkan dana tunai sebesar 500 juta rupiah ke rekening tabungan pribadi Bella dengan mencantumkan keterangan palsu sebagai biaya pemasaran proyek perumahan di luar kota. Kirana segera mencetak bukti transfer penggelapan itu dan menyimpannya rapi di dalam map kulit berisi bukti-bukti perselingkuhan dan kejahatan finansial yang kini sudah semakin tebal dan siap diledakkan. Kirana kemudian melangkah ke ruang salat menggelar sajadahnya untuk melaksanakan salat memohon agar Allah selalu menjaga hatinya agar tetap dingin dan tidak dipenuhi amarah buta yang bisa merusak konsentrasi rencananya. Kirana berdoa dengan suara lirih, ya Allah berikanlah balasan yang setimpal atas perbuatan zalim dan pengkhianatan mereka, permudahkanlah setiap langkah urusanku ini dan kuatkanlah pundak hamba untuk terus menerima takdir MU yang telah Engkau gariskan di jalan ini. Kirana menangis dalam sujud panjangnya, namun kali ini dia bukan menangis karena meratapi nasib atau sakit hati, melainkan menangis memohon kekuatan mental batin untuk bisa menyelesaikan peperangan yang sudah dia mulai ini. Kirana tahu pasti bahwa sebentar lagi ledakan badai yang sangat besar akan terjadi dan dia harus siap berdiri dengan tegak dan elegan di tengah-tengah reruntuhan kehancuran mental Arya dan Bella. Beberapa minggu berlalu dengan sangat cepat dan proses renovasi butik Bella akhirnya selesai 100%. Bangunan 3 lantai yang disewanya itu kini berubah wujud menjadi sangat mewah menyilaukan mata dengan lampu-lampu kristal besar berharga ratusan juta yang menggantung indah di langit-langit, lantai marmer impor yang mengkilap tanpa noda dan rak-rak kaca elegan yang memajang tas-tas bermerek serta gaun-gaun mahal hasil rancangan desainer ternama. Bella merasa sangat bangga hingga dadanya membusung dan terus-menerus memamerkan sudut-sudut butiknya di berbagai platform media sosial setiap jam. Bella bahkan berani menyewa jasa agen hubungan masyarakat profesional yang mahal harganya untuk memastikan acara pembukaan butiknya nanti diliput habis-habisan oleh banyak media gaya hidup dan dihadiri oleh jajaran para sosialita kelas atas ibu kota. Arya di sisi lain yang terus-menerus sibuk memalsukan puluhan laporan keuangan di kantor merasa semakin tertekan dan depresi luar biasa, tetapi dia sudah terperosok terlalu jauh dan tidak bisa mundur lagi sekarang. Arya harus memastikan butik Bella benar-benar sukses agar Bella tidak marah meninggalkannya dan tidak membuat keributan skandal yang bisa membahayakan posisi jabatannya di keluarga Kirana. Suatu sore di akhir pekan saat Arya pulang ke rumah dengan wajah kuyu dan lelah, Kirana menyambutnya di pintu depan dengan senyum manis dan menyuguhkan segelas teh bunga kamomil hangat kesukaannya. Kirana dengan lembut mengajak Arya duduk bersantai di teras belakang yang sejuk menghadap ke taman yang asri sambil menikmati udara sore yang tenang. Tanpa aba-aba, Kirana tiba-tiba membuka obrolan serius tentang keadaan bisnis dan bertanya kepada Arya mengenai laporan arus kas keuangan kuartal ini yang menurut pengamatan sekilas Kirana terlihat agak sedikit menurun drastis nilai keuntungannya. Mendengar pertanyaan tajam yang tiba-tiba itu, Arya langsung tersedak teh hangatnya sendiri dan terbatuk-batuk hebat hingga wajahnya memerah padam. Arya buru-buru mencari alasan palsu yang masuk akal mengatakan bahwa saat ini kondisi ekonomi nasional memang sedang tidak stabil dan banyak klien besar yang menunda pembayaran tagihan proyek mereka. Kirana hanya mengangguk-angguk mengerti dengan wajah yang sangat polos tanpa dosa, lalu mengatakan dengan nada lembut bahwa dia selalu percaya penuh pada kemampuan hebat Arya untuk mengelola perusahaan keluarga dengan baik. Namun sebelum Arya sempat bernapas lega, Kirana menambahkan satu kalimat mematikan bahwa dia sudah menyewa tim auditor independen dan berencana untuk melakukan audit internal menyeluruh bulan depan hanya untuk memastikan semuanya sesuai dengan prosedur hukum agar perusahaan tidak terkena masalah pajak di kemudian hari. Kata-kata audit internal yang meluncur mulus dari mulut Kirana itu terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Arya. Arya tahu pasti bahwa jika tim audit internal benar-benar masuk dan memeriksa buku kas, maka semua kebohongannya penggelapan dana miliaran rupiah yang dia curi bertahap untuk mendanai gaya hidup dan butik Bella akan langsung terbongkar memalukan dalam hitungan jam. Tubuh Arya mendadak gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggungnya dan dia harus menggenggam pinggiran kursi kayu itu dengan sangat kuat agar tangannya tidak terlihat bergetar hebat di depan Kirana. Arya mencoba memaksa otot wajahnya untuk tersenyum dan menyatakan setuju dengan rencana audit Kirana meskipun di dalam hatinya dia sedang menjerit ketakutan setengah mati. Arya segera pamit berdiri menuju ke kamar mandi dengan alasan perutnya tiba-tiba mual akibat masuk angin. Di dalam kamar mandi yang terkunci, Arya mencuci wajahnya dengan air dingin berkali-kali, menatap pantulan wajah pengecutnya sendiri di cermin dengan tatapan penuh keputusasaan yang kelam. Arya merasa dirinya sudah masuk terlalu dalam, tertelan ke dalam lumpur hisap perselingkuhan yang mengerikan ini dan sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuk bisa keluar hidup-hidup.
Malam itu juga dengan tangan bergetar Arya diam-diam menelepon Bella dari balkon kamar dan memohon setengah menangis agar Bella mau segera mengembalikan sebagian uang ratusan juta yang sudah dia transfer minggu lalu. Karena dia harus segera menutupi lubang kas perusahaan sebelum audit internal membunuhnya bulan depan. Namun telepon permohonan itu justru disambut dengan semburan amarah yang luar biasa meledak dari mulut Bella. Bella menolak mentah-mentah dengan suara melengking untuk mengembalikan uang itu dengan alasan uang itu sudah habis tidak bersisa dipakai untuk membayar lunas jasa pembawa acara papan atas memesan catering paling mewah dan menyewa beberapa artis ibu kota untuk hadir membuat keramaian di acara pembukaannya minggu depan. Bella bahkan memaki-maki Arya menyebutnya laki-laki tidak berguna dan mengancam akan menghancurkan karir Arya jika Arya berani mengganggu kelancaran rencana besarnya. Arya menutup telepon genggamnya dengan tangan lemas tak bertenaga merasa benar-benar hancur lebur dan terjepit mati dari dua sisi yang sama-sama menghancurkan. Arya sama sekali tidak menyadari bahwa semua kepanikan depresi dan kehancuran mental yang dia alami bertubi-tubi saat ini murni adalah hasil dari sebuah rencana balasan yang disusun dengan sangat rapi, kejam dan elegan oleh istri sahnya sendiri. Kirana yang berdiri tenang di balik tirai pintu kamar mendengar semua perdebatan penuh kepanikan Arya itu melalui alat penyadap suara super kecil yang sengaja dia pasang tersembunyi di bawah meja kerja suaminya itu. Kirana tersenyum sangat dingin menyadari bahwa jebakan mautnya sudah berhasil mengunci leher mereka berdua dengan sangat sempurna tanpa mereka sadari. Keesokan paginya tanpa sepengetahuan Arya, Kirana kembali mengadakan pertemuan rahasia dengan pengacara utamanya di sebuah kafe eksklusif pinggiran kota yang sangat jauh dari jangkauan pergaulan teman-teman Arya maupun Bella. Pertemuan krusial kali ini difokuskan pada persiapan langkah akhir untuk menyempurnakan jerat hukum yang akan diledakkan tepat pada hari pembukaan butik Bella. Pengacara Kirana mengeluarkan sebuah draft dokumen kontrak baru yang sangat tebal dari dalam tas kulit kerjanya. Kontrak itu adalah adendum atau pasal tambahan mendesak dari perjanjian sewa menyewa gedung ruko yang harus segera ditandatangani oleh Bella sebagai pihak penyewa dengan alasan pembaruan sistem manajemen gedung. Dalam pasal tambahan itu sengaja diselipkan sebuah jebakan mematikan yang dituliskan dengan bahasa hukum yang sangat rumit, panjang dan membingungkan, di mana secara gamblang disebutkan bahwa pihak manajemen pemilik gedung memiliki hak mutlak untuk menyita dan mengambil alih seluruh aset fisik maupun non-fisik yang berada di dalam area gedung sewaan jika di kemudian hari terbukti secara hukum bahwa dana modal yang digunakan oleh pihak penyewa berasal dari hasil tindak kejahatan finansial, penggelapan, pencurian atau penipuan dari pihak manapun yang memiliki hubungan afiliasi bisnis dengan pemilik gedung. Pengacara itu menjelaskan sambil tertawa kecil bahwa biasanya orang awam yang sombong dan malas membaca seperti Bella tidak akan pernah sudi membaca pasal-pasal panjang yang menggunakan istilah-istilah hukum yang membuat pusing kepala, apalagi jika dokumen penting itu diselipkan secara cerdas di antara puluhan lembar tumpukan dokumen perpanjangan asuransi kebakaran dan izin keamanan gedung rutin. Kirana membaca pasal mematikan itu kata demi kata dengan sangat teliti dan tersenyum sangat puas melihat betapa rapatnya jebakan ini dibuat. Kirana langsung memberikan perintah tegas agar dokumen tebal itu segera dikirimkan ke butik Bella. Siang itu juga menggunakan jasa kurir dengan instruksi ancaman bahwa tanda tangan persetujuan harus segera diberikan hari itu juga sebagai syarat mutlak tak terbantahkan agar acara pembukaan butik besar-besaran yang melibatkan banyak keramaian masa minggu depan bisa mendapatkan izin persetujuan keamanan dari pihak pengelola gedung. Benar saja, persis seperti yang sudah diprediksi dan dihitung dengan sangat cermat oleh Kirana. Bella yang sedang sibuk luar biasa pusing mengatur tata letak dekorasi bunga dan sibuk mencoba gaun-gaun mewah yang akan dipakainya di butiknya sama sekali tidak peduli dengan tumpukan kertas membosankan yang dibawa oleh kurir suruhan pihak manajemen gedung. Bella yang merasa dirinya adalah bos besar yang sangat penting dan tidak punya waktu sedetik pun untuk mengurus hal-hal administratif sepele langsung mengambil pena mahal dan menandatangani semua halaman dokumen itu tanpa membacanya satu huruf pun. Bella hanya ingin memastikan urusan perizinan acara pembukaannya cepat keluar, agar dia bisa segera memamerkan kesuksesan palsunya kepada dunia secepat mungkin. Tanda tangan hitam di atas materai yang dibubuhkan Bella pada dokumen itu secara resmi dan mengikat hukum telah menyerahkan seluruh leher kekayaan dan masa depannya secara sukarela ke dalam genggaman tangan dingin Kirana. Saat kurir tersebut kembali dan mengantarkan dokumen asli yang sudah ditandatangani basah itu ke atas meja kerja Kirana mengelus tumpukan dokumen itu dengan perlahan seolah sedang mengelus hewan peliharaannya. Kirana merasakan aliran kepuasan yang luar biasa karena kemenangannya kini sudah mutlak berada di depan mata. Tidak ada satupun celah hukum sekecil debu bagi Bella maupun Arya untuk bisa lolos melarikan diri dari jeratan baja ini. Semua amunisi mulai dari bukti puluhan transfer penggelapan dokumen sah kepemilikan gedung rekaman penyadapan suara ketakutan Arya dan kini tanda tangan persetujuan penyitaan aset tanpa syarat sudah lengkap terkumpul menjadi satu di tangan Kirana, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diledakkan. Malam hari tepat sebelum hari pembukaan butik Bella yang sangat dinantikan itu tiba, suasana di dalam rumah mewah Kirana terasa sangat canggung, dingin dan mencekam.
Arya terus-menerus mondar-mandir di dalam ruang kerjanya seperti setrikaan yang dipanaskan. Wajahnya terlihat sangat kusut berantakan dan kantung matanya menghitam legam karena sama sekali tidak bisa tidur nyenyak berhari-hari. Arya terus-menerus dihantui oleh ketakutan akan ancaman audit internal yang akan dilakukan Kirana bulan depan yang pasti akan menghancurkan karirnya. Di sisi lain otaknya juga dipusingkan karena dia harus memastikan hadir di acara pembukaan butik Bella besok siang secara diam-diam untuk memenuhi ego perempuan simpanannya itu agar Bella tidak marah dan berbuat nekat. Kirana yang sedang duduk bersantai membaca majalah mode di ruang keluarga mengamati tingkah laku suaminya yang seperti orang gila itu dengan perasaan campur aduk. Dulu di awal pernikahan Kirana pasti akan sangat peduli panik dan bertanya dengan penuh kasih sayang jika melihat Arya terlihat sangat stres atau sakit seperti itu. Namun sekarang hati Kirana sudah membeku dan dia hanya merasa muak dan jijik melihat kepengecutan laki-laki pengkhianat yang telah menghancurkan kepercayaan pernikahan mereka. Kirana menutup majalahnya dengan tenang lalu berjalan perlahan tanpa suara menghampiri Arya di ruang kerjanya. Dengan wajah bersahabat Kirana menawarkan diri untuk memijat bahu Arya yang terlihat sangat kaku dan tegang. Arya sangat terkejut dengan perhatian itu namun dia sama sekali tidak menolak karena memang sangat membutuhkannya. Saat tangan lembut Kirana mulai memijat bahunya perlahan Arya merasa sedikit ditenangkan namun pada saat yang bersamaan rasa bersalah yang luar biasa besar dan menusuk-nusuk menghantam rongga dadanya. Arya tiba-tiba berbalik meraih tangan Kirana dan menciumnya dengan bibir yang bergetar hebat. Sambil menunduk Arya bergumam pelan memohon ampun dan meminta maaf jika selama ini dia banyak memiliki kekurangan sebagai seorang suami dan belum bisa membahagiakan Kirana sepenuhnya. Kirana menatap puncak kepala suaminya itu dengan tatapan kosong dan dingin namun suaranya sengaja dibuat terdengar sangat lembut dan penuh pengertian saat menjawab bahwa setiap perbuatan di dunia ini pasti ada balasannya dan dia selalu berdoa setiap malam agar Allah memberikan jalan keluar yang paling adil dan terbaik untuk masa depan keluarga mereka. Kirana kemudian melepaskan tangannya dari genggaman erat Arya dengan sangat perlahan lalu berjalan keluar dari ruang kerja itu membiarkan Arya kembali tenggelam sendirian dalam ketakutan dan penyesalannya sendiri. Kirana melangkah pasti menuju kamarnya membuka pintu lemari pakaian mewahnya dan mengambil sebuah setelan jas wanita berwarna hitam pekat berbahan premium yang sudah disiapkannya secara khusus sejak minggu lalu. Jas hitam itu berpotongan sangat elegan memiliki garis bahu yang tegas dan memancarkan aura kekuasaan yang mutlak dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kirana mematut dirinya berdiri tegak di depan cermin besar menyentuh kerah jasnya dengan penuh keyakinan dan kebanggaan diri. Besok adalah hari penentuan dari segala penderitaan yang dia pendam. Besok siang Kirana akan menghancurkan secara brutal semua kebohongan, kesombongan dan pengkhianatan kotor itu dengan kedua tangannya sendiri. Kirana telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan meneteskan air mata sedikit pun, tidak akan berteriak histeris, dan tidak akan pernah merendahkan harga dirinya di depan pelakor itu. Kirana akan melangkah masuk ke dalam acara pembukaan butik itu bukan sebagai sosok istri malang yang tersakiti melainkan sebagai bos besar dan pemilik sah dari segalanya yang akan mengambil kembali apa yang memang menjadi hak mutlaknya dan pada saat yang sama membuang para pengkhianat itu ke tempat yang paling hina, miskin dan tak tersisa. Kirana menarik napas dalam-dalam merasakan udara memenuhi paru-parunya, memejamkan matanya sejenak memohon perlindungan dari setiap langkah besar yang akan dia ambil besok. Kirana sudah siap sepenuhnya 100% untuk menyajikan hidangan pembalasan dendam yang paling manis sekaligus paling mematikan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bella maupun Arya seumur hidup mereka berdua. Malam perayaan ulang tahun perusahaan akhirnya tiba membawa kemegahan yang sudah direncanakan berbulan-bulan lamanya. Acara ini bukan sekadar pesta biasa melainkan ajang pembuktian gengsi dan kekuasaan bagi para petinggi bisnis di ibu kota. Di dalam kamar utama rumah mewahnya Kirana sedang duduk tenang di depan meja rias membiarkan penata rias profesional menyempurnakan penampilannya malam itu. Kirana memilih gaun malam berbahan sutra berwarna biru gelap yang jatuh sempurna membalut tubuhnya memancarkan aura keanggunan yang tidak perlu bersusah payah untuk terlihat menonjol. Tidak ada perhiasan berlebihan yang menempel di tubuhnya, hanya sepasang anting mutiara sederhana yang justru semakin menegaskan kelas sosialnya yang asli. Di sudut ruangan yang lain Arya terlihat sangat kacau dan berkali-kali salah memasang kancing kemejanya sendiri. Tangan Arya bergetar dingin dan keringat sebesar biji jagung terus bermunculan di dahinya padahal suhu pendingin ruangan di kamar itu sudah diatur paling rendah. Arya sangat ketakutan karena malam ini dia harus berhadapan dengan puluhan kolega bisnis pemegang saham dan tentu saja keluarga besar Kirana yang selama ini menjadi penyokong utama dana perusahaannya. Arya merasa seperti seorang pesakitan yang sedang dipaksa berjalan menuju tiang gantungan. Setiap kali dia menatap pantulan wajah tenang Kirana di cermin, perut Arya terasa diaduk-aduk oleh rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa tentang ancaman audit internal yang diucapkan Kirana beberapa hari yang lalu. Kirana mengamati kegelisahan suaminya itu melalui cermin namun dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum tipis. Kirana menyadari bahwa hukuman psikologis yang dia berikan sudah mulai menggerogoti kewarasan Arya dari dalam.
Saat mereka berdua berjalan beriringan keluar dari pintu rumah menuju mobil mewah yang sudah menunggu di halaman, Arya berusaha keras menggenggam tangan Kirana untuk mencari sedikit ketenangan. Namun tangan Kirana terasa sangat dingin dan kaku, sama sekali tidak membalas genggaman suaminya itu. Sepanjang perjalanan menuju hotel tempat acara berlangsung, suasana di dalam mobil terasa sangat mencekam. Arya mencoba memecah kesunyian dengan membicarakan cuaca malam ini dan beberapa daftar tamu penting yang akan hadir, tetapi Kirana hanya menjawab dengan anggukan kecil atau gumaman singkat yang semakin membuat Arya mati kutu. Kirana sedang memusatkan seluruh energinya untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi malam ini, termasuk kemungkinan terburuk jika pelakor tidak tahu diri itu berani menampakkan wajahnya di acara sakral perusahaan ini. Kirana memanjatkan doa di dalam hatinya, memohon, ya Allah, berikanlah hamba kelapangan dada dan ketajaman pikiran untuk menghadapi segala ujian malam ini. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan rencana besar yang sudah hamba susun dengan sangat rapi. Gedung pertemuan hotel berbintang 5 itu sudah dipenuhi oleh ratusan tamu undangan yang berdandan sangat mewah saat Kirana dan Arya melangkah masuk melewati pintu utama. Kilatan lampu kamera dari para wartawan bisnis menyambut kedatangan mereka berdua sebagai tuan rumah acara malam itu. Arya langsung memasang topeng senyum palsu andalannya, melambaikan tangan ke arah kamera seolah-olah dia adalah direktur utama paling sukses dan paling bahagia di dunia. Kirana mendampinginya di sebelah kiri, tersenyum anggun menyapa para istri pejabat dan kolega bisnis yang langsung mengerumuninya untuk memuji penampilannya yang sangat memukau. Di tengah keramaian dan alunan musik klasik yang dimainkan secara langsung oleh kelompok pemusik gesek, Kirana menjalankan perannya sebagai istri sempurna dengan sangat luar biasa tanpa celah sedikit pun. Kirana berbincang-bincang dengan para investor, membicarakan perkembangan pasar saham dan meyakinkan mereka bahwa perusahaan berada di tangan yang sangat aman. Setiap kali Kirana berbicara, para tamu penting itu mendengarkan dengan penuh perhatian, karena mereka semua tahu bahwa otak brilian di balik kesuksesan Arya sebenarnya adalah Kirana. Arya yang berdiri di sampingnya hanya bisa ikut tersenyum dan mengangguk-angguk seperti boneka pajangan, merasa semakin kecil dan tidak berharga di hadapan kecerdasan istrinya sendiri. Namun di balik senyum ramahnya, mata tajam Kirana tidak pernah berhenti menyapu seluruh penjuru ruangan. Firasat Kirana mengatakan bahwa malam ini tidak akan berjalan dengan damai. Firasat itu terbukti benar ketika pintu masuk utama aula itu tiba-tiba terbuka lebar dan menampilkan sosok perempuan muda yang melangkah masuk dengan penuh rasa percaya diri yang berlebihan. Perempuan itu adalah Bella. Kirana bisa merasakan darah di sekujur tubuhnya berdesir sesaat melihat kelancangan perempuan simpanan suaminya itu, namun Kirana segera menguasai dirinya kembali. Bella mengenakan gaun berwarna emas menyala yang sangat ketat dan terbuka, memamerkan lekuk tubuhnya dengan cara yang sangat vulgar untuk ukuran sebuah acara perayaan bisnis resmi. Bella berhasil masuk ke dalam acara itu dengan cara menempel pada salah satu pengusaha pria hidung belang yang merupakan teman jauh Arya. Bella merangkul lengan pengusaha itu dengan manja sambil terus melemparkan pandangan menantang ke seluruh penjuru ruangan mencari-cari keberadaan Arya dan istri sahnya. Kedatangan Bella langsung memicu bisik-bisik tidak sedap di kalangan para tamu undangan, terutama para istri kolega bisnis yang sangat mengenali jenis perempuan seperti Bella. Namun Bella sama sekali tidak mempedulikan tatapan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya. Tujuan utama Bella malam ini hanya satu, yaitu memprovokasi Kirana di depan umum, membuat Kirana mengamuk dan mempermalukan dirinya sendiri sehingga Arya akan membenci istri sahnya itu selamanya. Bella sangat yakin bahwa rencana provokasi malam ini akan berhasil sempurna, karena dia memakai senjata pamungkas di lehernya. Senjata pamungkas itu adalah sebuah kalung berlian edisi terbatas yang harganya sangat fantastis. Kalung berlian yang dibeli menggunakan uang perusahaan dan diberikan oleh Arya sebagai hadiah ulang tahun Bella bulan lalu. Arya yang sedang berbincang dengan seorang pejabat mendadak pucat pasi seperti mayat saat matanya tidak sengaja menangkap sosok Bella yang sedang berjalan perlahan membelah kerumunan tamu. Gelas minuman yang dipegang Arya hampir saja terlepas dari tangannya, saking terkejutnya dia melihat keberanian gila dari perempuan simpanannya itu. Jantung Arya berdegup sangat kencang hingga rasanya menyakitkan dada. Arya sangat tahu bahwa kalung berlian yang melingkar indah di leher Bella itu adalah bukti fisik penggelapan dana perusahaan yang bisa mengirimnya langsung ke penjara jika Kirana menyadarinya. Arya mencoba memberi kode dengan matanya agar Bella segera menyingkir dan keluar dari ruangan itu, tetapi Bella justru membalas tatapan panik Arya dengan senyuman nakal dan terus melangkah maju mendekati posisi di mana Kirana dan Arya sedang berdiri. Keringat dingin menyucur deras di punggung Arya membasahi kemeja mahalnya. Arya ingin berlari mencegah Bella, tetapi kakinya terasa seperti terpaku kuat di lantai marmer itu. Sementara itu Kirana yang sudah menyadari pergerakan Bella sejak awal sama sekali tidak menunjukkan raut wajah terkejut atau marah. Kirana justru meminta izin permisi dengan sangat sopan kepada kolega bisnis yang sedang mengajaknya mengobrol, lalu memutar tubuhnya perlahan untuk menghadap langsung ke arah jalan yang sedang dilalui oleh Bella.
Kirana berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegak, dagu sedikit terangkat dan kedua tangan saling bertaut dengan santai di depan pinggangnya. Aura kekuasaan dan dominasi yang dipancarkan Kirana saat itu sangat kuat hingga membuat beberapa orang di sekitarnya tanpa sadar menahan napas menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bella yang sudah berada dalam jarak 2 meter dari Kirana menghentikan langkahnya dan membusungkan dadanya dengan sengaja untuk memamerkan kalung berlian mewah itu di bawah sorotan lampu kristal ruangan. Bella tersenyum sangat lebar, senyum palsu yang dipenuhi dengan rasa kemenangan dan arogansi yang meluap-luap. Bella sengaja menyapa Arya terlebih dahulu dengan suara yang agak keras, memanggil Arya dengan sebutan Bapak Pimpinan yang terhormat dan memuji bahwa acara malam ini sangat luar biasa megah. Setelah menyapa Arya yang sedang mematung ketakutan, Bella baru menoleh ke arah Kirana dengan tatapan meremehkan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bella membuka mulutnya dan melontarkan kalimat pujian palsu yang terdengar sangat merendahkan, mengatakan bahwa gaun biru gelap yang dipakai Kirana malam ini terlihat sangat suram dan membosankan seperti seragam ibu-ibu pengajian di kampung. Beberapa tamu yang berdiri di dekat mereka terkesiap mendengar kelancangan perempuan muda yang tidak dikenal itu berani menghina istri sah tuan rumah di acara sakral mereka sendiri. Semua mata kini tertuju pada Kirana menunggu reaksi amarah atau tangisan dari wanita terhormat yang dihina di depan umum itu. Namun Kirana sama sekali tidak terpancing. Alih-alih marah atau membalas hinaan fisik itu, Kirana justru melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak di antara mereka berdua dan menatap langsung ke dalam kedua bola mata Bella dengan tatapan yang sangat tajam dan mengunci. Senyum lembut yang mematikan perlahan mengembang di bibir Kirana. Tanpa sedikit pun menaikkan nada suaranya, Kirana membalas sapaan Bella dengan sangat tenang dan mengalir, mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas pujian Bella yang penuh perhatian. Kirana kemudian dengan sengaja menurunkan pandangannya tepat ke arah kalung berlian berkilau yang melingkar di leher Bella. Tatapan Kirana tertuju pada kalung itu cukup lama membuat Bella merasa semakin bangga dan merasa menang karena berhasil memamerkan barang mewah hasil rampasannya. Namun kebanggaan Bella itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik ketika Kirana mulai berbicara dengan intonasi suara yang sangat jelas dan bisa didengar oleh puluhan kolega bisnis di sekitar mereka. Kirana memuji kalung berlian itu sebagai sebuah mahakarya seni yang sangat luar biasa cantik dan sangat langka di pasaran. Kirana bahkan menyebutkan secara rinci nama desainer kalung itu, detail karat berliannya, dan perkiraan harga fantastis dari perhiasan tersebut di hadapan semua orang. Bella mulai merasa sedikit kebingungan karena reaksi Kirana sama sekali berada di luar dugaan rencananya. Seharusnya Kirana marah besar dan menjambak rambutnya, bukan malah memuji pengetahuannya tentang perhiasan. Setelah selesai memuji kalung itu, Kirana kembali menatap wajah Bella yang mulai terlihat salah tingkah. Dengan senyum dingin yang membekukan, Kirana melontarkan satu kalimat panjang yang terdengar sangat santai namun memiliki daya hancur seperti ledakan di telinga Bella dan Arya. Kirana mengatakan dengan suara yang sangat empuk bahwa kalung itu memang sangat mempesona dan sangat cocok dipakai malam ini untuk memeriahkan pesta karena sangat disayangkan sekali barang semewah itu sebentar lagi akan segera disita oleh negara dan dilelang paksa untuk menutupi hutang-hutang kejahatan penggelapan dana dari orang yang membelikannya. Jadi lebih baik Bella menikmati malam ini sepuas-puasnya sebelum besok pagi harus kembali memakai perhiasan imitasi murah dari pasar malam. Kalimat panjang yang diucapkan tanpa jeda kemarahan itu langsung membungkam seluruh orang yang berada dalam jangkauan pendengaran. Suasana di sudut ruangan itu mendadak hening, seketika hanya terdengar sayup-sayup alunan musik biola dari kejauhan. Bella berdiri mematung dengan mulut sedikit terbuka, wajahnya berubah menjadi merah pada menahan rasa malu yang luar biasa besar, karena diserang secara tidak langsung di depan para orang kaya ibu kota. Bella tidak mengerti sepenuhnya apa maksud dari ancaman penyitaan dan penggelapan dana itu, namun nada suara Kirana yang penuh kepastian membuat keberanian Bella runtuh seketika. Sementara itu Arya yang berdiri beberapa langkah di belakang Kirana merasa kakinya kehilangan tulang penyangga. Mendengar kalimat istrinya itu, Arya langsung menyadari bahwa Kirana tidak hanya sekadar tahu tentang perselingkuhan ini, tetapi istrinya itu sudah mengetahui segala rincian aliran dana haram yang dia curi dari perusahaan. Arya merasa kiamat pribadinya sudah tiba malam itu juga dan dia tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Bella mencoba untuk membalas perkataan tajam Kirana, mencoba mencari kalimat balasan yang bisa menyelamatkan sisa harga dirinya yang sudah berserakan di lantai marmer itu. Namun otak Bella mendadak buntu, lidahnya keluh dan dia hanya bisa tergagap-gagap tidak jelas mengeluarkan suara seperti orang bodoh. Kolega-kolega bisnis di sekitar mereka mulai berbisik-bisik dengan tatapan merendahkan yang sangat jelas tertuju pada Bella, menunjuk-nunjuk kalung berlian di lehernya dan membicarakan desas-desus buruk yang baru saja dilemparkan oleh Kirana dengan sangat elegan. Bella yang selama ini selalu merasa dirinya paling mempesona dan paling berkuasa kini merasa seperti tikus yang tertangkap basah di tengah terang benderangnya lampu pesta. Tidak sanggup menahan tekanan mental dan tatapan tajam dari puluhan pasang mata di sekitarnya, Bella akhirnya memutuskan untuk berbalik badan dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa, setengah berlari menuju pintu keluar meninggalkan rombongannya begitu saja.
Saat berlari keluar hak sepatu tinggi yang dipakai Bella sempat terpeleset membuat tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh telungkup di depan pintu utama menambah daftar panjang rasa malunya malam itu. Kirana hanya melihat kepergian musuhnya itu dengan ekor mata tanpa mengubah sedikit pun senyum anggun di wajahnya seolah-olah dia baru saja mengusir serangga kecil yang mengganggu ketenangannya. Setelah bayangan Bella hilang di balik pintu, Kirana kembali memutar tubuhnya dan melanjutkan obrolan ringan dengan para tamu undangan lain seolah insiden memalukan barusan sama sekali tidak pernah terjadi. Kirana terus bercerita tentang rencana liburan musim dinginnya dan menanyakan kabar keluarga para investor dengan sangat ramah. Di sisi lain penderitaan Arya baru saja memasuki tahap paling mengerikan. Sisa malam itu dilalui Arya seperti sebuah siksaan batin yang nyata. Setiap orang yang mengajaknya bersulang atau mengajaknya bersalaman terasa seperti sedang mengejeknya. Arya tidak berani sedikit pun menatap wajah Kirana atau berbicara dengan istrinya itu. Arya terus-menerus menundukkan kepala mencari-cari alasan untuk terus memegang gelas minumannya agar tangannya yang gemetar parah tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Pikirannya melayang-layang membayangkan sel jeruji besi penjara yang dingin dan suram, membayangkan kehancuran karirnya yang sudah dibangun bertahun-tahun dan membayangkan bagaimana reaksi keluarganya jika kejahatan memalukan ini terbongkar ke khalayak umum. Arya merasa tenggorokannya sangat kering namun bergelas-gelas air yang dia minum sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa haus dan paniknya. Arya sangat ingin segera pulang dan bersujud mencium kaki Kirana memohon ampunan dan belas kasihan, tetapi dia sangat takut menghadapi kemarahan istrinya yang tersembunyi di balik ketenangan yang membeku itu. Malam perayaan perusahaan yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan Arya kini telah berubah menjadi malam perhitungan dosa yang paling menakutkan dalam hidupnya. Di saat acara pesta akhirnya selesai dan para tamu undangan mulai berangsur-angsur pulang meninggalkan gedung hotel, Arya berjalan mengekor di belakang Kirana dengan langkah gontai tak bertenaga persis, seperti seorang tahanan yang sedang digiring kembali ke dalam sel isolasi. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil mereka berdua sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di dalam mobil mewah itu terasa sangat pekat dan menyesakkan dada. Kirana terus menatap lurus ke jalan raya di luar jendela menikmati pemandangan lampu-lampu kota yang berkedip-kedip menembus kegelapan malam. Kirana merasa sangat puas luar biasa karena provokasi murahan yang dicoba oleh pelakor itu justru berhasil dia balikan menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan mental mereka berdua dalam satu serangan telak tanpa perlu mengeluarkan air mata setetes pun. Kirana tahu bahwa kejadian malam ini akan membuat Bella semakin nekat dan kalap untuk segera melaksanakan acara pembukaan butiknya minggu depan demi membuktikan kepada dunia bahwa dia bukanlah perempuan murahan seperti yang dituduhkan Kirana. Dan justru saat itulah saat di mana Bella merasa berada di puncak dunia dan mengumpulkan banyak orang untuk memujinya, Kirana akan menjatuhkan pisau hukuman pamungkasnya untuk memotong habis seluruh kebanggaan dan harapan hidup pelakor itu. Kirana tersenyum tipis di dalam keremangan mobil sambil terus berzikir memohon lindungan MU, ya Allah, memantapkan hati untuk babak akhir yang sangat menegangkan ini. Keesokan paginya setelah malam perayaan yang penuh dengan ketegangan itu, suasana di dalam rumah berubah menjadi arena perang dingin yang sangat mengerikan. Arya yang terbangun dengan kantung mata hitam yang semakin tebal mencoba memberanikan diri untuk membuka percakapan saat sarapan. Arya duduk di kursi meja makan dengan kepala menunduk dalam-dalam remas-remas ujung taplak meja dengan jari-jarinya yang terus berkeringat. Dengan suara serak dan bergetar Arya mencoba memanggil nama Kirana yang sedang sibuk mengoleskan selai di atas selembar roti panggang. Kirana menoleh pelan menatap suaminya dengan alis sedikit terangkat seolah bertanya, "Ada apa?" tanpa mengeluarkan suara. Arya mencoba menelan ludah yang terasa perih di tenggorokannya, lalu dengan terbata-bata mencoba menjelaskan kejadian semalam. Arya berusaha merangkai kebohongan baru, mengatakan bahwa perempuan bergaun emas semalam itu hanyalah kenalan bisnis biasa yang mungkin salah paham atau sengaja ingin merusak nama baik perusahaannya. Arya bersumpah bahwa dia sama sekali tidak memiliki hubungan khusus apa-apa dengan perempuan itu dan memohon agar Kirana tidak memasukkan ke dalam hati ucapan ngawurnya. Mendengar penjelasan konyol dan penuh keputusasaan itu, Kirana sama sekali tidak tersenyum. Kirana meletakkan pisau selainya di atas piring dengan gerakan yang sangat pelan namun tegas menghasilkan suara dentingan yang memecah keheningan ruang makan. Kirana menatap lurus ke dalam bola mata Arya, tatapan yang membuat nyali laki-laki itu langsung ciut. Kirana membalas dengan suara datar yang sangat dingin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli siapa perempuan murahan semalam itu, dan dia juga tidak peduli dengan penjelasan apapun yang keluar dari mulut Arya saat ini. Kirana menambahkan kalimat mematikan mengatakan bahwa yang paling penting saat ini adalah bagaimana Arya bisa mempertanggungjawabkan seluruh laporan arus kas perusahaan di hadapan tim audit internal minggu depan, karena Kirana sudah menemukan banyak sekali kebocoran dana miliaran rupiah yang dialirkan ke rekening-rekening siluman yang tidak jelas asal-usulnya. Setelah menjatuhkan bom ancaman itu, Kirana berdiri dari kursi makannya, mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun ke arah Arya yang kini duduk membeku seperti patung batu dengan mulut terbuka tak bisa berkata-kata.
Arya merasa dunia di sekelilingnya berputar sangat cepat. Lantai ruang makan itu seakan amblas menelannya hidup-hidup. Semua alasan dan kebohongan yang sudah dia susun semalaman hancur berkeping-keping, tidak tersisa. Istrinya itu tidak bisa dibohongi lagi, dan yang lebih menakutkan adalah istrinya itu sudah memegang kendali penuh atas hidup dan matinya di mata hukum. Hari-hari berikutnya menjelang hari pembukaan butik Bella berlalu seperti mimpi buruk yang sangat lambat bagi Arya. Arya sering mengurung diri di dalam ruang kerjanya memandangi tumpukan berkas laporan keuangan palsu dengan pandangan kosong. Dia mencoba menghubungi beberapa teman pengusaha untuk meminjam uang demi menutupi kebocoran kas perusahaannya, namun tidak ada satupun yang bersedia meminjamkan uang dalam jumlah sebesar itu tanpa jaminan yang jelas. Arya merasa benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Sementara itu Bella yang masih menyimpan dendam kesumat akibat dipermalukan oleh Kirana di acara pesta tempo hari terus-menerus menekan Arya melalui pesan dan panggilan telepon. Bella menuntut Arya untuk memastikan hadir di acara pembukaan butiknya dan mengancam akan membongkar semua bukti rekaman kebersamaan mereka jika Arya berani mangkir. Bella ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia didukung oleh pengusaha sukses dan membuktikan bahwa perkataan Kirana tempo hari hanyalah omong kosong. Arya yang jiwanya sudah hancur lebur di bawah tekanan dua sisi hanya bisa mengiyakan semua tuntutan Bella dengan pasrah, tanpa memikirkan lagi apa konsekuensi hukum yang akan segera menjemputnya. Arya seperti orang yang berjalan menuju tiang eksekusinya sendiri. Di tempat lain Kirana terus memantapkan persiapan akhir eksekusinya. Berkas-berkas penyitaan aset, surat perintah pengambil alihan gedung secara paksa dan rincian bukti penggelapan dana sudah dimasukkan ke dalam map kulit tebal yang siap dibawanya. Kirana sengaja memesan sebuah karangan bunga papan ucapan selamat yang paling besar dan paling mahal untuk dikirimkan ke alamat butik Bella tepat pada hari peresmian pembukaannya nanti. Namun alih-alih menuliskan ucapan selamat yang manis, Kirana memesan kalimat khusus yang sangat menakutkan untuk dicetak dengan huruf besar menyala di atas papan bunga itu. Kirana ingin memberikan efek kejut psikologis yang maksimal saat pelakor itu sedang merasa dirinya berada di puncak kejayaan. Kirana terus memohon kekuatan kepada Sang Pencipta agar rencananya ini tidak hanya menghancurkan para pengkhianat itu secara fisik dan materi, tetapi juga memberikan pelajaran moral seumur hidup yang tidak akan pernah bisa dihapus dari ingatan mereka berdua. Setiap malam Kirana selalu bersujud panjang di atas sajadahnya mengadukan segala kepedihan yang sudah dia kubur dalam-dalam, memohon jalan-Mu ya Allah untuk membersihkan hidupnya dari benalu-benalu yang berkhianat ini. Kirana tahu bahwa kesabaran dan ketenangannya selama berbulan-bulan ini akan segera terbayar lunas dengan sangat memuaskan. Babak pertunjukan yang paling megah, paling menghancurkan dan paling elegan sudah siap untuk digelar, dan Kirana sendiri yang akan menjadi sutradara tunggal sekaligus penentu akhir yang akan menutup cerita perselingkuhan kotor ini. Pagi hari yang sangat cerah di kawasan elit Jakarta Selatan menjadi saksi bisu persiapan sebuah acara besar yang akan segera menjadi sejarah kehancuran. Gedung ruko 3 lantai yang disewa oleh Bella kini telah disulap menjadi sebuah butik pakaian yang sangat mewah dengan hamparan karpet merah panjang menjuntai dari pintu masuk utama hingga ke tepi jalan raya yang padat kendaraan. Ratusan karangan bunga papan ucapan selamat dari berbagai perusahaan fiktif yang sengaja dipesan sendiri oleh Bella berjejer rapi di sepanjang jalan membuat suasana terlihat sangat meriah dan bergengsi tinggi. Bella sudah bangun sejak sebelum matahari terbit mendatangkan penata rambut dan perias wajah paling mahal di ibu kota untuk memastikan dirinya tampil paling sempurna pada hari yang dia anggap sebagai hari paling bersejarah dalam hidupnya. Bella mengenakan gaun putih tulang bertahtakan payet kristal berkilauan yang harganya mencapai puluhan juta rupiah, gaun yang tentu saja dibeli secara rahasia menggunakan uang curian dari perusahaan Arya. Saat bercermin di depan kaca rias berukuran besar di lantai 2, Bella merasa sangat puas dan teramat bangga melihat pantulan dirinya sendiri. Bella merasa bahwa hari ini adalah hari kemenangan mutlaknya, hari di mana dia resmi membuktikan kepada seluruh dunia bahwa dia bukan sekadar perempuan simpanan perusak rumah tangga, melainkan seorang pengusaha wanita muda yang sangat sukses, sangat mandiri dan berada di kelas sosial teratas. Bella sama sekali tidak menyadari bahwa semua kemewahan palsu yang sedang dia nikmati saat ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang sangat rapuh dan siap runtuh menimpa kepalanya kapan saja. Di luar gedung butik, puluhan wartawan dari berbagai media gaya hidup ibu kota serta para juru kamera televisi sudah berkumpul berdesak-desakan menunggu acara pembukaan dimulai. Bella memang dengan sengaja menghamburkan uang dalam jumlah besar untuk membayar agen hubungan masyarakat demi mengundang sebanyak mungkin awak media massa agar acara pembukaan butiknya ini bisa menjadi berita utama di mana-mana. Bella sangat haus akan pengakuan publik dan ingin seluruh orang tahu betapa luar biasanya dirinya sekarang ini. Bella membayangkan Kirana sedang duduk menyedihkan menangis di rumah melihat liputan acara megah ini di layar televisi, merasa hancur lebur dan mati kutu karena kalah bersaing dengan kecantikan serta kesuksesan yang dimiliki oleh perempuan muda sepertinya.
Namun hayalan indah penuh kesombongan di kepala Bella itu sangat jauh bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya karena di saat yang sama Kirana sedang duduk dengan postur tubuh yang sangat tenang di dalam mobil van berukuran besar berwarna hitam pekat yang terparkir cukup jauh di seberang jalan raya mengamati seluruh kesibukan persiapan acara itu dengan senyum dingin yang membekukan. Kirana memakai setelan jas wanita berwarna hitam elegan yang dirancang khusus untuknya ditemani oleh 2 orang pengacara utamanya yang berwajah tegas dan beberapa petugas berseragam resmi dari kepolisian serta jurusita pengadilan negeri setempat. Semua dokumen legal yang berisi bukti sah dan mengikat secara hukum sudah tertata rapi di dalam genggaman tangan Kirana dan dia hanya tinggal menunggu waktu yang paling tepat dan paling menyakitkan untuk melangkah masuk dan menghancurkan semua kebohongan memuakan itu hingga rata dengan tanah. Menjelang siang hari para tamu undangan mulai berdatangan berbondong-bondong memenuhi ruangan lantai 1 butik yang dihiasi dengan lampu gantung kristal raksasa yang menyilaukan mata dan puluhan meja saji bundar yang penuh dengan hidangan makanan serta minuman berkelas internasional. Rombongan tamu yang memadati ruangan itu terdiri dari teman-teman sosialita gaya hidup Bella, beberapa selebritas lokal yang memang sengaja dibayar mahal untuk hadir sebagai pemanis acara dan beberapa kenalan pengusaha yang ingin memperluas jaringan mereka. Di tengah keramaian suara musik dan tawar yang tersebut, sebuah mobil sedan mewah berwarna perak mengkilap berhenti mendadak di pintu belakang butik menurunkan sosok Arya yang melangkah keluar dengan gerakan yang sangat tergesa-gesa dan wajah tertunduk lesu menghindari pandangan orang-orang. Arya masuk menyelinap melalui pintu khusus karyawan dan langsung menaiki tangga menuju ruangan khusus tamu penting di lantai 2 tempat Bella sedang bersiap-siap merias diri. Penampilan fisik Arya hari ini sangat bertolak belakang dengan kemeriahan acara pesta pembukaan butik tersebut. Wajah laki-laki pimpinan perusahaan itu terlihat sangat pucat layaknya orang sakit keras, kantung matanya menghitam legam, karena tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari dan kemeja sutra mahalnya sudah sedikit basah oleh keringat dingin yang terus-menerus mengucur tanpa henti di punggung dan lehernya. Arya sejujurnya sangat ketakutan setengah mati untuk memaksakan diri hadir di acara pembukaan penuh risiko ini, karena dia tahu pasti Kirana sedang merencanakan sesuatu hal yang sangat mengerikan melalui ancaman audit internal pembukuan perusahaan yang akan menghancurkan seluruh karir dan sisa hidupnya. Namun Arya merasa posisinya sangat terjepit dan tidak punya pilihan jalan keluar lain karena Bella terus-menerus menerornya setiap malam dengan ancaman akan menyebarkan luaskan semua bukti rekaman perselingkuhan mereka ke seluruh rekan bisnis jika Arya berani mangkir dan tidak menampakkan wajahnya di acara pembukaan. Saat pintu ruangan terbuka dan melihat Arya masuk dengan langkah gontai, Bella langsung berdiri menyambutnya dengan pelukan yang sangat manja, membenarkan kerah kemeja Arya dan meminta laki-laki itu untuk segera turun ke bawah bersamanya menemani dirinya menyambut kedatangan para tamu undangan penting. Arya mencoba memohon dengan suara yang sangat bergetar parah dan tangan yang dingin agar dia diizinkan untuk tetap bersembunyi di ruangan atas saja, mencoba beralasan bahwa kepalanya mendadak sangat pusing berputar-putar dan dia sangat takut jika tanpa sengaja ada teman bisnis kolega keluarga Kirana yang melihat keberadaannya di tempat ini. Mendengar rengekan permohonan ketakutan Arya tersebut, Bella langsung mendengus sangat kesal melepaskan pelukannya dengan kasar dan memarahi Arya habis-habisan di dalam ruangan tertutup itu tanpa mempedulikan perasaan laki-laki tersebut. Bella dengan suara melengking menunjuk-nunjuk wajah Arya menyebut suaminya orang itu sebagai laki-laki pengecut yang sama sekali tidak berguna dan tidak tahu cara menghargai pencapaian luar biasa perempuan yang dicintainya. Bella memaksa Arya untuk meminum segelas air putih yang ada di atas meja, menepuk pipi Arya dengan tepukan yang cukup keras dan kasar lalu memerintahkan laki-laki itu dengan nada ancaman untuk segera memasang senyum paling bahagia. Karena sebentar lagi acara puncak pemotongan pita peresmian dan presentasi rencana bisnis akan segera dimulai di panggung utama lantai 1 yang dipenuhi banyak kamera. Dengan langkah kaki yang terasa berat terseret-seret di atas lantai dan jiwa yang sudah hancur lebur berkeping-keping, Arya akhirnya terpaksa mengikuti langkah lincah Bella turun ke lantai bawah menyembunyikan segala ketakutan luar biasa yang menyiksanya di balik senyum kaku kepalsuan yang sangat menyiksa batin. Tepat pada pukul 1 siang hari waktu yang sangat dinanti-nantikan itu, acara peresmian utama akhirnya resmi dimulai. Pembawa acara kondang yang merupakan seorang selebritas terkenal naik ke atas panggung kecil yang dibangun dengan megah di sudut ruangan, dan menyapa seluruh tamu undangan yang hadir dengan suara bariton yang sangat lantang dan penuh dengan semangat yang dibuat-buat. Suasana di dalam butik mewah itu menjadi sangat riuh, dipenuhi dengan tepuk tangan meriah dan tawa basa-basi dari para sosialita yang saling berkeliling memamerkan barang-barang bermerek mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di saat pembawa acara sedang sibuk membacakan susunan acara pembukaan yang panjang, tiba-tiba sebuah truk pengiriman barang berukuran sedang berhenti dengan suara rem yang cukup keras tepat di depan pintu masuk utama butik yang terbuka lebar. 4 orang pekerja berseragam biru tua turun dari truk dan mulai menurunkan sebuah papan karangan bunga berukuran sangat raksasa yang ukurannya bahkan 3 kali lipat lebih besar dan lebih lebar dari karangan bunga paling mahal yang ada di tempat itu. Semua mata tamu undangan dan sorotan lensa tajam dari kamera wartawan langsung tertuju penasaran pada pergerakan karangan bunga raksasa yang didominasi oleh rangkaian mawar hitam pekat dan bunga lili putih pucat yang terlihat sangat kontras dan mencolok tersebut. Bella yang sedang berdiri dengan anggun di dekat anak tangga panggung merasa sangat bangga dan tersenyum lebar,
hingga memamerkan giginya berpikir dengan sombong bahwa papan bunga super besar itu pasti merupakan sebuah kejutan mewah yang sengaja disiapkan oleh Arya, atau mungkin dari relasi bisnis rahasia penting lainnya yang ingin mencari muka. Namun saat keempat pekerja angkut itu meletakkan karangan bunga raksasa tersebut tepat di sebelah pilar pintu masuk utama sehingga semua orang bisa membaca tulisan huruf besar yang tercetak menyala di atasnya, semua orang yang hadir di tempat itu mendadak terdiam membeku kebingungan dalam waktu yang bersamaan. Tulisan tebal yang terpampang di papan bunga itu sama sekali tidak berisi pesan ucapan selamat atau harapan kesuksesan bisnis yang manis seperti pada umumnya. Tulisan itu justru merangkai kalimat ancaman yang berbunyi, "Selamat menikmati waktu bersenang-senang di hari terakhirmu ini. Karena semua kemewahan yang kamu lihat ini bukanlah milikmu dan besok pagi buta kamu akan dilempar kembali menjadi gembel jalanan." Suasana di dalam butik yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk kegembiraan mendadak berubah drastis menjadi sangat canggung dingin dan penuh dengan suara bisik-bisik kebingungan dari kerumunan tamu. Bella yang matanya sedikit memiliki masalah rabun jauh tidak bisa membaca susunan tulisan mengerikan itu dengan jelas dari tempatnya berdiri, dan hanya membalas keheningan itu dengan terus tersenyum manis melambaikan tangannya ke arah kamera wartawan mengira bahwa semuanya masih berjalan sangat lancar dan membanggakan. Berbeda dengan Bella, Arya yang berdiri bersandar menyendiri di sudut ruangan menyipitkan kedua matanya dengan susah payah untuk bisa membaca rentetan tulisan di papan bunga tersebut dari jarak jauh, dan seketika itu juga aliran darah panas di sekujur tubuhnya terasa menguap menghilang tak tersisa. Arya sangat mengenali ciri khas gaya bahasa teguran yang sangat dingin menekan mental dan mematikan itu. Kedua kakinya langsung terasa lemah seperti jeli kehilangan tulang penyangganya dan dia harus mencengkeram pinggiran meja kaca yang ada di sebelahnya dengan sangat kuat agar tubuhnya tidak langsung jatuh pingsan mencium lantai di tempat kejadian itu. Arya tahu dengan sangat pasti di dalam hatinya yang paling dalam bahwa kiamat kehancuran hidupnya sudah benar-benar tiba. Detik ini juga menunggunya di depan pintu. Namun karena suasana sudah terlanjur dipenuhi tanya, pembawa acara bayaran yang bekerja sangat profesional itu dengan cepat berusaha mencairkan kembali suasana tegang dan canggung tersebut dengan tawa keras yang menggema dari pengeras suara dan segera memanggil nama Bella untuk segera naik ke atas panggung memberikan pidato sambutan perdana sebagai pemilik tunggal dari butik percontohan sangat mewah tersebut. Bella melangkah melenggak-lenggok naik ke atas panggung dengan gaya jalan yang sangat angkuh dan tingkat kepercayaan diri yang meroket, hingga menembus atap mengambil alih mikrofon dari tangan pembawa acara dengan jari-jari tangannya yang dipenuhi oleh perhiasan cincin berlian mahal. Bella menatap kerumunan tamu dan wartawan lalu mulai memberikan sebuah pidato sambutan panjang lebar yang terdengar sangat membosankan namun dipenuhi dengan berbagai macam kebohongan manipulatif yang dirangkai sedemikian rupa. Bella menceritakan kepada semua orang yang hadir tentang betapa keras dan menyakitkannya perjuangan berdarah-darah yang harus dia lalui bertahun-tahun untuk bisa membangun pondasi bisnis butik kelas atas ini dari nol besar. Bella dengan lihai mengarang cerita penuh drama kesedihan tentang bagaimana dia seringkali diremehkan, dihina dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang kaya di masa lalunya dan bagaimana dia menyimpan semua rasa sakit itu untuk akhirnya bisa bangkit membuktikan kemampuan otak bisnisnya sebagai sosok wanita mandiri luar biasa yang cerdas. Bella bahkan dengan sengaja dan sangat berani menyisipkan kalimat sindiran tajam yang ditujukan untuk Kirana secara tidak langsung dengan mengatakan sambil tersenyum meremehkan bahwa dia sama sekali bukan tipe wanita rumah tangga kuno dan membosankan yang hanya bisa duduk manis bergantung pada tumpukan kekayaan warisan orang tua, atau hanya menghabiskan uang penghasilan suaminya. Melainkan dia adalah potret wanita modern masa depan yang mampu memutar uang miliaran rupiah dengan kerja keras dan keringatnya sendiri. Semua tamu undangan sosialita yang sangat mudah ditipu itu langsung bertepuk tangan dengan sangat meriah dan bersorak-sorai memuji kegigihan mental Bella tanpa menyadari sedikit pun bahwa semua rentetan kata-kata manis penyemangat yang baru saja keluar dari mulut perempuan berwajah cantik itu adalah kebohongan kotor dan omong kosong yang tidak ada harganya sama sekali. Arya yang terus mendengarkan seluruh isi pidato menjijikan itu dari sudut ruangan yang remang-remang hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam rasa sangat muak pada dirinya sendiri dan didera rasa malu yang luar biasa besar. Karena telah dengan bodohnya merampok uang keluarga istrinya sendiri demi memberikan semua fasilitas kemewahan palsu ini kepada perempuan penipu dan pembohong ulung seperti Bella. Setelah selesai memberikan pidato kebanggaan kebohongannya yang panjang, Bella menarik napas panjang dan mengumumkan dengan suara lantang kepada seluruh hadirin di ruangan itu bahwa dia telah menyiapkan sebuah kejutan khusus berupa video presentasi bisnis beresolusi tinggi yang akan menampilkan koleksi rancangan pakaian eksklusif butiknya dan memaparkan dengan jelas rencana pelebaran sayap bisnisnya hingga ke luar negeri untuk beberapa tahun ke depan. Bella menunjuk dengan gaya anggun ke arah layar proyektor raksasa berwarna putih bersih yang sudah terpasang kokoh di dinding tepat di belakang panggung utama lalu memberikan instruksi kepada petugas operator di ruang kendali belakang untuk segera memutar video penting tersebut. Mengikuti instruksi tersebut, semua lampu kristal besar di ruangan utama butik langsung diredupkan secara serentak menciptakan suasana yang sangat dramatis, tegang dan penuh rasa penasaran yang memuncak. Para wartawan dan juru kamera langsung berebut mencari posisi merapatkan barisan ke depan menyiapkan lensa kamera mereka,
untuk merekam momen puncak peluncuran video penting tersebut. Layar proyektor raksasa yang awalnya hanya berwarna putih kosong tiba-tiba berkedip-kedip terang beberapa kali mengeluarkan suara dengungan frekuensi rendah yang agak aneh dan mengganggu pendengaran. Namun kejadian yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan semua orang karena bukannya menampilkan tayangan video sinematik model-model cantik luar negeri yang sedang memamerkan gaun-gaun rancangan mewah berjumbai seperti yang sangat diharapkan oleh Bella. Layar raksasa itu justru menampilkan sebuah salinan dokumen hukum resmi berlatar belakang warna merah terang menyala, yang terasa menyakitkan mata dengan barisan huruf kapital tebal berwarna hitam pekat berukuran sangat besar yang menutupi keseluruhan layar dari ujung ke ujung. Dokumen mengejutkan itu bertuliskan judul Surat Penetapan Resmi Penyitaan Seluruh Aset dan Pengambil Alihan Paksa Hak Manajemen Properti Tak Bergerak. Suasana di dalam ruangan berkapasitas besar yang tadinya dipenuhi suara sorakan itu mendadak berubah menjadi sangat sunyi, senyap, sepi, mencekam, seolah-olah ada tangan raksasa tidak terlihat yang tiba-tiba saja menyedot seluruh cadangan udara di dalam tempat tersebut. Semua orang dari tamu kehormatan hingga pembawa acara menatap ke arah layar proyektor raksasa dengan mulut setengah terbuka lebar. Pikiran mereka sama sekali tidak mengerti atau belum bisa mencerna apa yang sebenarnya sedang dipertontonkan di depan mata mereka saat ini. Bella merasa wajahnya memanas. Dia mulai mengetuk-ngetuk pelan kepala mikrofonnya hingga menghasilkan suara bising, lalu dengan nada panik yang ditahan-tahan mulai meneriaki petugas operator yang berada di ruang kontrol. Melalui mikrofon tersebut menyuruh petugas malang itu untuk segera memperbaiki kesalahan teknis sistem yang sangat memalukan citranya ini. Bella masih berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif dan mengira bahwa operator ceroboh itu mungkin tidak sengaja salah memutar dokumen rahasia milik perusahaan orang lain yang tersimpan di dalam komputer acara. Namun harapan palsu Bella itu seketika hancur berkeping-keping ketika pintu ruang kontrol terbanting terbuka dan petugas operator pemuda itu berlari ketakutan keluar dari ruangannya dengan wajah sangat pucat kebingungan dan berteriak ketakutan, memberitahukan kepada semua orang bahwa sistem komputernya tiba-tiba saja diretas dan dikunci secara total dari jarak jauh yang tidak diketahui posisinya, dan dia sama sekali sudah tidak memiliki akses untuk bisa mengendalikan atau mematikan tampilan di layar proyektor raksasa tersebut. Belum sempat Bella mencerna kepanikan dari operator tersebut, gambar dokumen di layar proyektor itu kemudian secara otomatis dan perlahan-lahan berganti menampilkan serangkaian tayangan kumpulan bukti cetak mutasi transfer bank antar perusahaan yang dicatat dengan sangat detail dan teliti. Bukti-bukti transfer itu ditayangkan dalam ukuran besar lengkap, menampilkan nomor seri rekening, nama pengirim perusahaan konstruksi, dan nama terang penerima dana di bank tujuan. Di layar raksasa itu terpampang dengan sangat jelas, gamblang dan telanjang, bahwa seluruh uang kas berjumlah miliaran rupiah yang selama ini digunakan untuk membayar sewa gedung bertingkat, merenovasi butik menjadi sangat mewah, dan memborong habis barang dagangan dari luar negeri tersebut dikirim secara bertahap langsung masuk ke rekening tabungan pribadi milik Bella tanpa ada satupun dasar surat kerja sama bisnis atau landasan hukum yang sah. Mimpi buruk Bella sama sekali tidak berhenti sampai di situ, karena slide berikutnya berganti dengan cepat secara berurutan menampilkan tayangan puluhan lembar foto-foto rahasia, hasil jepretan kamera tersembunyi yang sebelumnya diambil oleh detektif swasta sewaan Kirana. Tayangan foto-foto memalukan itu menampilkan adegan kebersamaan intim antara sosok Arya dan Bella di berbagai lobi hotel mewah, restoran tertutup, dan pusat perbelanjaan elit, lengkap dengan keterangan rincian tanggal, hari, dan waktu jam kejadian di pojok bawah layar. Hancur sudah tidak bersisa semua citra mulia sebagai wanita mandiri kuat dan gambaran pengusaha muda sukses yang baru saja mati-matian dibangun oleh Bella dalam pidato penuh kebohongannya 5 menit yang lalu. Suara bisik-bisik kerumunan yang awalnya terdengar pelan kini meledak berubah menjadi keributan suara massal yang berdengung-dengung memekakan telinga. Para sosialita kaya raya yang hadir mulai berani menunjuk-nunjuk ke arah layar dan menatap sosok Bella yang masih berdiri di panggung dengan pandangan mata yang sangat jijik dan penuh penghinaan, menyadari sepenuhnya bahwa perempuan sombong yang mengundang mereka makan enak ini ternyata aslinya hanyalah seorang perempuan pelakor kelas rendahan yang tidak tahu diri dan dengan beraninya merampok uang kas perusahaan orang lain hanya untuk membiayai gaya hidup gaya-gayaan palsunya. Kilatan cahaya lampu kilat yang sangat terang benderang dari berbagai lensa kamera wartawan menyambar-nyambar dari berbagai arah secara terus-menerus membabi buta merekam setiap detik kejadian skandal luar biasa bersejarah yang terjadi hari ini. Berita peluncuran butik mewah kelas atas yang seharusnya menjadi konten gaya hidup berkelas kini dalam sekejap mata mendadak berubah haluan menjadi liputan langsung tempat kejadian perkara skandal korupsi, pencurian, dan drama perselingkuhan yang nilai beritanya sangat panas dan viral. Bella hanya bisa berdiri mematung-mematung, tidak bisa bergerak di atas panggung kayu itu. Kedua matanya terbelalak menatap kosong ke arah layar proyektor yang masih menyala terang, sementara seluruh otot di tubuhnya mulai bergetar-bergetar hebat. Jari-jari tangannya yang lemas kehilangan tenaga membuat mikrofon mahal yang digenggamnya terlepas dan terjatuh membentur lantai panggung dengan keras, menghasilkan bunyi dengingan elektronik melengking yang sangat menyakitkan gendang telinga semua orang.
Sementara itu di sudut ruangan lain Arya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri semua bukti dokumen penggelapan uang miliaran dan foto aib perselingkuhannya terpampang ditonton belasan kamera media massa langsung jatuh berlutut tersungkur di atas lantai marmer yang dingin menutupi seluruh wajahnya dengan kedua telapak tangan meratapi kehancuran hidup reputasi dan martabatnya yang kini sudah mustahil dan tidak bisa dihindari atau diperbaiki lagi selamanya. Di tengah memuncaknya suasana kepanikan rasa malu yang luar biasa dan keributan massal dari puluhan tamu di dalam gedung butik tersebut, dua daun pintu kaca utama yang menjulang tinggi tiba-tiba didorong terbuka dari arah luar secara serentak dengan dorongan yang sangat kuat. Cahaya matahari siang hari yang terang benderang dari luar jalan raya langsung masuk menyilaukan pandangan mata beberapa tamu undangan yang refleks menoleh ke arah sumber suara pintu terbuka. Dari balik celah cahaya matahari yang menyilaukan itu melangkah masuk sosok Kirana dengan ritme langkah kaki yang sangat pelan sangat pasti penuh perhitungan matang dan memancarkan aura dominasi mutlak yang mematikan mental siapa saja yang melihatnya. Kirana melangkah masuk dengan balutan setelan jas celana panjang wanita berwarna hitam pekat kebesarannya didampingi oleh dua sosok pengacara handal berwajah tegas dan kaku serta 4 orang aparat penegak hukum petugas kepolisian berseragam dinas lengkap dengan senjata di pinggang. Kehadiran pihak berwajib penegak hukum secara tiba-tiba di tengah acara pesta seketika itu juga membuat suasana keributan yang tadinya riuh tak terkendali mendadak hening terdiam kembali senyap seperti suasana di pekarangan kuburan. Tidak ada satupun mulut orang biasa di ruangan itu yang berani mengeluarkan suara batuk sekecil apapun bahkan para awak wartawan peliput berita pun secara kompak menahan napas mereka menghentikan semua pergerakan tubuh namun lensa kamera mereka tetap tidak berhenti merekam setiap milidetik momen kedatangan sosok istri sah pimpinan perusahaan yang terlihat sangat berwibawa dan luar biasa elegan ini. Kirana melangkah maju membelah kerumunan-kerumunan tamu sosialita yang secara otomatis dan refleks menyingkir membelah jalan memberinya ruang kosong untuk lewat layaknya menyambut seorang ratu penguasa yang sedang berjalan tenang menuju kursi tahtanya. Tatapan mata tajam Kirana lurus menghujam ke depan tidak sedikit pun menoleh kanan kiri ke arah kerumunan manusia yang menontonnya fokus pandangannya hanya tertuju terkunci pada satu titik target utama, yaitu sesosok perempuan berbalut gaun putih mewah yang saat ini sedang berdiri gemetar ketakutan di atas panggung sana. Suara irama ketukan sepatu hak tinggi runcing Kirana yang beradu dengan permukaan lantai pualam butik bergema memantul di seluruh penjuru ruangan gedung menjadi satu-satunya sumber suara yang paling menakutkan yang memecah keheningan suasana menegangkan itu. Kirana menghentikan langkah kakinya tepat di depan bibir panggung kayu menengadahkan wajahnya menatap Bella dari posisi bawah ke arah atas dengan ukiran senyum tipis di bibirnya yang sangat jelas merendahkan dan menghinakan martabat perempuan di atas sana. Tanpa membuang-buang waktu untuk adegan emosional yang tidak perlu Kirana langsung memberikan isyarat kecil dengan jentikan jari tangannya kepada pengacara utamanya yang berdiri di samping kanannya. Pengacara senior tersebut melangkah maju satu langkah ke depan membuka kaitan map kulit tebal yang sedari tadi diapitnya dan mulai membacakan isi surat keputusan berkekuatan hukum legal dengan intonasi suara bariton yang sangat lantang dan berat, hingga menggema memantul di dinding seluruh ruangan. Pengacara tersebut mengumumkan pembacaan putusan secara resmi di hadapan seluruh jajaran tamu penting dan puluhan awak media massa bahwa mulai detik menit dan jam ini juga seluruh fisik bangunan gedung ruko bertingkat 3 ini beserta seluruh daftar isinya yang meliputi barang dagangan pakaian luar negeri perabotan mewah, hingga sistem mesin kasir elektronik disita diambil alih hak kepemilikannya dan disegel secara paksa oleh jajaran manajemen perusahaan inti yang sah milik Nyonya Kirana. Pengacara dengan kacamata baca tersebut kemudian menjelaskan dengan bahasa hukum yang sangat gamblang terperinci bahwa tindakan penyitaan besar-besaran ini dilakukan berdasarkan landasan sah dari klausul kontrak kesepakatan yang telah ditandatangani secara sadar tanpa paksaan oleh saudara Bella sendiri beberapa hari yang lalu di mana setelah dilakukan proses audit. Penyelidikan terbukti secara meyakinkan bahwa sumber modal usaha butik ini sepenuhnya berasal dari hasil aliran tindak kejahatan pencucian uang penggelapan dana bernilai miliaran rupiah yang secara sengaja dan terencana dilakukan oleh mantan pimpinan anak perusahaan yang kebetulan merupakan suami dari Nyonya Kirana. Mendengar penjelasan pasal hukum pidana yang sangat telak menjerat dan tidak memiliki celah bantahan sedikitpun itu, kedua lutut kaki Bella langsung kehilangan seluruh fungsi kekuatannya untuk menopang tubuh. Bella terjatuh terduduk lemas merosot di atas lantai panggung gaun putih tulang mahalnya terlipat menyapu lantai kayu yang berdebu kulit wajahnya yang sebelumnya dihiasi perona pipi kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat yang kehilangan seluruh aliran pompa darahnya. Bella mencoba menggeleng-gelengkan kepalanya yang pusing menolak untuk percaya bahwa goresan tanda tangan cerobohnya pada dokumen tempo hari yang tidak dia baca sama sekali telah menyerahkan lehernya dan seluruh masa depannya sendiri ke tiang gantungan eksekusi tanpa perlawanan. Kirana tentu saja tidak akan membiarkan hanya pengacaranya saja yang menyelesaikan bagian akhir dari pertunjukan sandiwara megah ini. Kirana mengangkat gaun jasnya sedikit dan melangkah naik ke atas anak tangga panggung dengan pergerakan yang sangat anggun dan tenang berdiri menjulang tinggi laksana tebing batu di hadapan tubuh Bella yang sedang meringkuk gemetar menangis ketakutan di permukaan lantai.
Kirana menunduk dan mengambil gagang mikrofon yang beberapa saat tadi dijatuhkan dengan keras oleh Bella, menepuk ujung alat pengeras suara itu pelan dengan telapak tangannya untuk memastikan bahwa alat tersebut masih berfungsi menyala dengan baik. Lalu Kirana mulai berbicara melalui mikrofon itu dengan intonasi suara yang sangat empuk, terdengar sangat tenang, ramah, namun pada kenyataannya mengandung racun bisa yang mampu melumpuhkan mental saraf pendengarnya. Kirana membuka suaranya dengan sopan menyapa seluruh tamu undangan sosialita dan jajaran wartawan media massa, menyampaikan rasa terima kasihnya yang terdalam karena mereka semua telah bersedia meluangkan waktu berharga untuk hadir menjadi saksi mata langsung dari momen peresmian acara penutupan usia bisnis yang paling singkat dan paling memalukan dalam seluruh catatan sejarah ibu kota ini. Kirana mulai menjelaskan rentetan kejadian dengan menggunakan gaya bahasa lisan sehari-hari yang sangat mudah dicerna dan dimengerti oleh semua orang di ruangan itu tanpa harus menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami. Kirana menyatakan dengan gamblang bahwa perempuan muda yang saat ini sedang menangis sesenggukan tanpa harga diri di atas lantai ini telah bertindak sangat berani bermain api dengan mengambil laki-laki pengecut yang statusnya merupakan suaminya sendiri. Namun Kirana juga menegaskan bahwa letak kesalahan paling fatal dan tidak termaafkan dari perempuan rendahan ini bukanlah sekadar masalah perselingkuhan merebut suami orang karena laki-laki sampah memang tempatnya di tempat pembuangan, melainkan karena perempuan murahan ini memiliki keberanian konyol untuk mencuri, menyentuh dan menggerogoti harta hak mutlak milik keluarga besar Kirana semata-mata hanya untuk mendanai ambisi kesombongan sosialnya yang kosong. Kirana berjalan memutari tubuh Bella yang terus gemetar hebat seperti daun ditiup angin. Kemudian Kirana menundukkan punggungnya sedikit dan mulai berbicara, menekan langsung tepat di depan wajah basah pelakor yang kacau itu agar semua sudut lensa kamera wartawan bisa menyorot dan merekam ekspresi mereka berdua dengan kualitas gambar yang paling jelas. Kirana mengatakan langsung ke dalam gendang telinga Bella bahwa dia sejak awal kejadian ini sama sekali tidak pernah merasa marah, mengamuk atau membuang-buang air mata berharga dari matanya. Karena kejadian perselingkuhan murahan ini justru Kirana hanya merasa sangat kasihan dan iba melihat betapa dangkal dan bodohnya cara berpikir Bella yang merasa telah memenangkan pertarungan, padahal tanpa disadari sejak berbulan-bulan lalu perempuan itu sedang digiring pelan-pelan berjalan masuk ke dalam mulut kandang perangkap buaya yang menganga lebar. Kirana menegaskan sekali lagi, memutus seluruh harapan yang tersisa, bahwa semua jajaran tas mewah kulit buaya, gaun-gaun rancangan desainer ternama, lampu-lampu hiasan kristal, dan bahkan kursi empuk yang saat ini sedang diduduki dengan nyaman oleh para tamu sosialita merupakan hak miliknya yang sangat sah diakui secara hukum tata negara, dan Bella sama sekali tidak memiliki hak atau izin untuk membawa keluar satu helai benang pun dari dalam gedung ini. Satu hal kegilaan yang sedari awal dijanjikan oleh Kirana dalam doa-doanya telah terwujud nyata, di mana dia benar-benar tidak perlu merendahkan martabatnya untuk melabrak, menjambak rambut, berteriak histeris di pinggir jalan, atau mencaci maki, melontarkan kata-kata kasar kotor sedikit pun kepada saingannya tersebut. Tetapi Kirana secara brilian menggunakan kecerdasan, kekuatan pikiran, kekuatan finansial, kekayaan, dan celah hukum legal kenegaraan untuk merampas, mengambil kembali semua martabat harga dirinya, sekaligus menumbangkan, menghancurkan, leburkan seluruh fondasi kehidupan musuhnya dalam satu kedipan mata elegan tanpa musuhnya itu memiliki kesempatan untuk melawan apalagi bernapas. Kirana kemudian menegakkan kembali postur tubuhnya, merapikan letak jasnya dan menatap lurus ke arah kerumunan tamu di bawah sana. Dengan telunjuk tangan kanannya menunjuk lurus ke arah satu sudut ruangan sempit tempat di mana sosok Arya sedang berlutut tersimpuh menangis terseduh-seduh meratapi nasib buruknya. Dengan tekanan suara yang mendadak berubah menjadi sangat datar kaku tanpa sedikit pun celah emosi kasih sayang, Kirana mengumumkan secara resmi di depan seluruh sorotan kamera saksi mata media massa bahwa terhitung sejak per hari ini juga detik ini juga laki-laki bernama Arya itu telah resmi ditendang dan dipecat secara sepihak dan tidak hormat dari kursi jabatan pimpinan perusahaan keluarga, dan selanjutnya seluruh daftar aset pribadi, kekayaan, dan rekening bank laki-laki itu akan segera dibekukan, disita oleh pihak bank terkait untuk mengganti melunasi seluruh kerugian pembukuan kas perusahaan yang dicurinya. Kirana menatap Arya dari kejauhan dengan tatapan mata yang sangat kosong melompong seperti menatap ruang hampa, menyuruh Arya dengan nada tegas untuk segera menutup mulutnya, berhenti menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainan, dan menyuruh suaminya orang itu untuk segera mempersiapkan diri mempertanggungjawabkan perbuatan kotornya memakai baju tahanan di balik jeruji besi kantor polisi atas rentetan tuduhan tindak pidana pencucian dan penggelapan dana perusahaan. Setelah dengan kejam menjatuhkan vonis hukuman matinya kepada laki-laki yang pernah menjadi suaminya sendiri itu, Kirana memalingkan wajahnya kembali menatap Bella di lantai dan memberikan kalimat penutup terakhir yang dijamin akan terus menghantui mengisi mimpi buruk pelakor muda itu di sepanjang sisa umur hidupnya. Kirana mengatakan dengan sangat pelan namun menancap di ulu hati, mempersilakan kamu Bella untuk segera merangkak mengambil sisa laki-laki memuakan itu sekarang juga, seret bawa dia pergi jauh-jauh dari pandangan mataku, karena kalian berdua sekarang sudah terlihat sangat serasi dan cocok satu sama lain, yaitu sama-sama jatuh miskin, tidak memiliki uang sepeser pun, sama tidak punya sisa harga diri di hadapan masyarakat, dan tentu saja sama-sama tidak punya jalan masa depan lagi. Lalu Kirana
Menambahkan sambil menunjuk ke arah pintu kaca, silakan arah pintu keluar jalanan ada di sebelah sana dan pastikan kalian berdua berjalan kaki menyusuri aspal panas karena mobil mewah yang selalu kalian pakai berduaan untuk memamerkan dosa kalian juga sudah resmi ditarik disita oleh pihak keamanan perusahaan pagi tadi. Ledakan penyelesaian masalah dan klimaks emosional yang terjadi secara brutal di depan publik itu benar-benar berhasil menghancurkan tiang kewarasan pikiran Bella hingga tidak bersisa debu sedikit pun. Menyadari kenyataan mengerikan bahwa dia bukan hanya sekadar kehilangan bisnis butik bangunan impiannya, kehilangan martabat dan kedudukan status sosial kelas atasnya, tetapi yang paling parah dia juga kini secara terpaksa harus mewarisi menanggung beban hidup seorang laki-laki miskin pengangguran yang sedang terjerat kasus korupsi kriminal kelas kakap membuat batas pikiran Bella melampaui ambang batas rasionalitas. Bella mulai berteriak-teriak melolong, sangat histeris, menangis sejadi-jadinya sambil terus memukul-mukul kepalanya ke permukaan lantai pualam yang keras, merobek-robek meremas kain gaun putih mahalnya sendiri hingga robek dan berantakan karena didera rasa frustrasi yang amat sangat dan tekanan gangguan mental psikologis yang melampaui batas kewarasan wajar manusia. Bella benar-benar telah secara penuh mengalami kena mental yang akut, kewarasan logikanya runtuh hancur berkeping-keping, tidak sanggup untuk menerima dan memproses kenyataan pahit bahwa seluruh hidupnya berhasil ditelanjangi, dikuliti habis-habisan secara finansial dan sosial di bawah sorotan lampu kilat seluruh media nasional Republik ini. Para awak wartawan, peliput dan juru kamera berita yang sama sekali tidak memiliki rasa simpati terus mengerubungi menyorot sosok Bella dan Arya tanpa ampun, sedikit pun mendekatkan lensa alat rekam mereka ke wajah-wajah hancur putus asa yang menangis itu, mencoba untuk mencari mengambil sudut gambar dan komposisi visual terbaik paling dramatis untuk nantinya dijadikan bahan tajuk halaman utama berita gosip panas terpopuler untuk terbitan koran dan portal berita besok pagi harinya. Beberapa wanita sosialita kelas atas yang tadinya sempat memuji-muji menjilat kehebatan Bella beberapa menit yang lalu kini secara terang-terangan meludah ke arah lantai, membuang muka dan berjalan terburu-buru keluar dari pintu butik dengan perasaan yang sangat jijik dan merendahkan karena mereka benar-benar tidak sudi menanggung rasa malu jika wajah mereka sampai ikut tersangkut paut di foto bersanding dengan buronan pelaku kasus kejahatan penipuan massal. Suasana di dalam lokasi kejadian menjadi luar biasa sangat kacau balau, tidak terkendali, penuh dengan teriakan tangisan dan kilatan lampu kamera. Namun anehnya di tengah semua pusat kekacauan neraka duniawi yang mengerikan bagi musuhnya itu, Kirana justru menjadi satu-satunya sosok manusia yang paling terlihat sangat damai, tentram dan bersinar. Kirana menyerahkan gagang mikrofon di tangannya kembali kepada salah satu pengacara kepercayaannya, merapikan sedikit lipatan kecil di bagian kerah jas hitam mewahnya dengan gerakan tangan santai, lalu berbalik memutar arah tubuhnya dan mulai melangkah turun pelan dari atas panggung kayu dengan postur yang luar biasa sangat anggun dan berkelas tinggi. Selama berjalan membelah sisa kerumunan yang ada, Kirana sama sekali tidak sedikit pun tergoda untuk menolehkan lehernya ke arah belakang untuk melihat menikmati sisa-sisa penderitaan orang-orang pengkhianat yang sedang terus menangis mengemis memohon ampunan di atas lantai belakang punggungnya itu. Dinding hatinya sudah benar-benar kebal dan mati rasa sepenuhnya untuk mereka berdua, namun pada saat yang sama ikatan rantai yang membelenggu jiwanya selama ini terasa hancur, membuatnya merasa sangat merdeka, bernapas lega seolah terlahir kembali. Kirana terus berjalan lurus ke depan, melangkah santai keluar melewati daun pintu kaca utama gedung, menarik menghirup dalam-dalam udara siang hari di jalanan kota Jakarta yang entah mengapa saat ini terasa 1000 kali jauh lebih segar dan lebih melegakan dari udara yang pernah dia hirup sebelumnya. Kirana melangkah pasti mendekati mobil van besar warna hitamnya yang pintunya sudah dibukakan lebar oleh ajudan pribadinya, naik dan duduk menyandarkan punggungnya perlahan di atas bantalan kursi kulit mobil yang sangat empuk dan nyaman, lalu dia memejamkan kedua kelopak matanya sambil menghembuskan aliran napas panjang perlahan dari mulutnya yang dipenuhi dengan rasa syukur dan kelegaan mutlak. Segala tumpukan beban perasaan dendam membusuk, tumpukan sakit hati mengganjal dan kelelahan pengorbanannya selama kurun waktu berbulan-bulan ini akhirnya mendapatkan bayaran harga yang terbayar lunas tanpa sisa dengan cara yang sangat luar biasa sempurna, tanpa dia perlu merendahkan diri harus mengotori telapak tangannya sendiri dengan melakukan tindakan kekerasan fisik. Murahan kelas jalanan. Dalam keheningan kabin mobil itu, Kirana sangat menyadari dan bersyukur bahwa Sang Pencipta dalam segala kuasa dan lindungan ya Allah selalu memiliki jalan rancangan cara yang teramat indah dan tidak terduga untuk mengangkat dan menaikkan derajat seorang manusia yang menjadi korban dizalimi orang, asalkan manusia tersebut memiliki kekuatan niat untuk mau terus bersabar, tidak mengumbar amarah, mampu menggunakan akal sehat kecerdasannya dengan taktis dan menyerahkan seluruh hasil akhir perbuatannya kepada putusan takdir penguasa langit. Kirana tersenyum sangat lembut tanpa beban di dalam keremangan cahaya kaca mobil mewahnya itu, lalu mulai memberikan perintah suara instruksi kepada sopir pribadinya di depan untuk segera menginjak gas melajukan kendaraan mesin itu menuju ke arah letak kantor pusat utama perusahaan keluarganya, tempat di mana Kirana kini akan segera memulai menulis tinta lembaran baru kehidupannya, bukan lagi terpinggirkan sebagai seorang istri pendamping bayangan di balik punggung suami, melainkan tampil ke depan. Bersinar murni sebagai seorang pimpinan wanita hebat paling berkuasa penuh yang memegang kendali yang tidak akan pernah bisa dijatuhkan, dihancurkan, atau diremehkan sedikit pun oleh manusia siapapun lagi di seluruh alam dunia ini.
1 bulan telah berlalu sejak kejadian penggerebekan dan penyitaan paksa di butik mewah, yang menjadi perbincangan seluruh masyarakat ibu kota itu. Berita tentang skandal memalukan tersebut terus-menerus ditayangkan di berbagai stasiun televisi nasional, dan menjadi perdebatan hangat di jagat dunia maya tanpa henti selama berminggu-minggu. Kehidupan 3 orang yang terlibat dalam pusaran pengkhianatan ini kini telah berputar 180 derajat menuju takdir mereka masing-masing. Bagi Arya, kemewahan dan jabatan pimpinan yang selama ini dia banggakan telah menguap hilang tak tersisa layaknya debu yang tertiup angin badai. Arya kini harus mendekam di dalam sel tahanan kantor polisi yang sangat sempit, pengap dan berbau pesing bercampur dengan keringat puluhan tahanan kriminal kejahatan jalanan lainnya. Hari-hari pertama Arya di dalam penjara adalah siksaan mental dan fisik yang paling mengerikan dalam seumur hidupnya. Laki-laki yang dulunya selalu memakai kemeja sutra mahal yang disetrika licin dan wangi parfum luar negeri itu kini terpaksa memakai baju tahanan berwarna oranye kusam yang baunya sangat apek dan kainnya sangat tipis. Setiap malam Arya tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun karena dia harus tidur beralaskan lantai semen yang sangat dingin dan keras tanpa bantal dan selimut, dikelilingi oleh tatapan mengancam dari para narapidana senior yang sering memalak jatah makanannya. Makanan yang disajikan di penjara hanyalah nasi keras dengan lauk seadanya yang rasanya sangat hambar, jauh berbeda dengan hidangan daging sapi impor dan minuman mahal yang biasa dia nikmati setiap malam di restoran bintang 5 bersama selingkuhannya. Penderitaan Arya tidak berhenti hanya pada siksaan fisik, karena siksaan batin yang dia terima jauh lebih menghancurkan kewarasannya. Seluruh aset kekayaan Arya mulai dari rekening tabungan pribadi, mobil mewah, jam tangan, hingga koleksi sepatu kulitnya telah resmi dibekukan dan disita oleh pihak penegak hukum untuk melunasi kerugian miliaran rupiah uang perusahaan yang telah dia curi. Arya benar-benar jatuh miskin, tidak memiliki uang sepeser pun untuk sekadar menyewa pengacara hukum murah, apalagi pengacara handal. Keluarganya sendiri yang dulu selalu membelanya kini secara terang-terangan berbalik memusuhi dan membuangnya, karena mereka merasa sangat malu nama baik keluarga besar mereka dihancurkan oleh kelakuan kotor Arya yang menjadi tontonan satu negara. Tidak ada satupun anggota keluarga atau teman bisnis yang bersedia datang menjenguknya, apalagi memberikan bantuan jaminan penangguhan penahanan. Arya benar-benar sendirian membusuk di balik jeruji besi meratapi kebodohannya yang telah membuang berlian sangat berharga di rumah demi memungut batu kerikil jalanan yang tidak ada harganya sama sekali. Proses hukum terus berjalan dengan sangat cepat dan kejam tanpa memberikan sedikit pun ruang napas bagi Arya untuk membela diri. 2 bulan setelah penahanannya, sidang pembacaan putusan akhir digelar di ruang pengadilan negeri yang dipenuhi oleh puluhan wartawan dan awak media massa. Arya duduk di kursi terdakwa dengan tubuh yang semakin kurus, kering, wajah yang ditumbuhi brewok berantakan dan sorot mata kosong menatap meja kayu di depannya. Di kursi barisan depan pengunjung ruang sidang duduk sosok Kirana dengan postur tegak dan sangat elegan mengenakan setelan kerja berwarna abu-abu gelap didampingi oleh barisan pengacara kepercayaannya. Kirana mendengarkan dengan sangat tenang saat hakim ketua membacakan secara rinci seluruh daftar kejahatan pencurian, penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Arya selama 3 tahun terakhir. Setiap kali hakim menyebutkan nominal uang miliaran rupiah yang digunakan Arya untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya, suara bisik-bisik cibiran terdengar riuh dari kursi pengunjung sidang. Arya hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani sedikit pun mengangkat wajahnya untuk menatap ke arah Kirana yang duduk dengan senyum tipis kemenangan. Pada akhir persidangan, palu hakim diketuk dengan sangat keras menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun tanpa ada potongan masa tahanan serta denda penyitaan seluruh aset pribadi untuk dikembalikan kepada pihak perusahaan keluarga Kirana. Mendengar putusan hukuman belasan tahun tersebut, tubuh Arya langsung lemas merosot dari kursi terdakwa, tangisannya pecah meraung-raung memohon ampunan kepada majelis hakim, namun permohonannya itu sama sekali tidak dihiraukan oleh siapapun di ruangan itu. Petugas keamanan langsung menarik kedua lengan Arya dengan kasar, menyeretnya kembali menuju mobil tahanan untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan tingkat tinggi yang memiliki pengamanan maksimum. Sepanjang jalan menuju mobil tahanan, kilatan lampu kamera wartawan terus membombardir wajah Arya yang berurai air mata merekam secara abadi akhir dari kesombongan seorang pengkhianat yang harus menghabiskan masa tuanya di dalam sel tahanan yang gelap dan dingin. Kirana melangkah keluar dari gedung pengadilan itu dengan langkah kaki yang sangat ringan, menghirup udara siang hari dengan penuh rasa kelegaan, seolah-olah ada sebuah batu gunung yang baru saja diangkat dari atas bahunya. Kirana bersyukur dalam diam, menyadari bahwa semua kesabarannya menahan emosi selama berbulan-bulan ini, akhirnya dibayar lunas dengan keadilan yang sangat telak dan menghancurkan musuhnya tanpa sisa sedikit pun. Sementara itu, nasib yang tidak kalah mengerikan dan menyedihkan juga sedang menimpa Bella secara bertubi-tubi. Perempuan muda yang tadinya merasa sangat tinggi hati, sombong dan merasa sudah berada di puncak rantai makanan kelas sosial atas itu kini telah terhempas jatuh menghantam dasar jurang kehinaan yang paling dalam. Setelah diusir secara paksa dari gedung butiknya pada hari peresmian yang naas itu, Bella langsung didatangi oleh pihak manajemen pengelola apartemen mewahnya.
Petugas keamanan apartemen membuang koper-koper pakaian Bella ke lobi depan secara kasar dan mengusirnya hari itu juga karena aliran dana pembayaran biaya sewa bulanan dari rekening Arya sudah dihentikan secara total. Bella yang panik dan ketakutan mencoba menjual sisa barang-barang bermereknya seperti tas, sepatu dan perhiasan, namun semua barang itu ternyata sudah masuk dalam daftar target barang sitaan pengadilan dan pihak toko barang bekas menolak mentah-mentah untuk membelinya karena takut terseret kasus hukum pencucian uang. Tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki uang tunai sepeser pun di dompetnya dan terus-menerus diburu oleh para wartawan hiburan yang kelaparan akan berita skandal membuat Bella tidak punya pilihan lain selain melarikan diri menggunakan bus malam kelas ekonomi pulang ke kampung halamannya yang sangat terpencil di daerah pinggiran kota. Namun kepulangannya ke kampung halaman bukanlah sebuah tempat pelarian yang menenangkan, melainkan justru menjadi awal dari neraka dunia baru bagi perempuan itu. Video skandalnya yang sedang menangis histeris di lantai butik dan rentetan bukti tayangan perselingkuhannya sudah terlanjur tersebar luas viral di seluruh pelosok negeri, termasuk menyebar dengan cepat ke dalam perangkat telepon genggam milik para tetangga di kampung halamannya. Begitu Bella menginjakkan kakinya di jalanan tanah berdebu menuju rumah orang tuanya, dia langsung disambut dengan tatapan sinis menembus tulang, bisik-bisik tajam dan cemoohan terang-terangan dari sekumpulan ibu-ibu tetangga yang sengaja berkumpul di warung sayur hanya untuk menertawakan kehancurannya. Orang tua Bella yang selama ini selalu membanggakan kesuksesan palsu anaknya di ibu kota kini harus menanggung rasa malu yang teramat sangat hingga ayahnya jatuh sakit karena tekanan darah tinggi yang tiba-tiba melonjak naik dan ibunya sama sekali tidak berani keluar rumah sekadar untuk berbelanja kebutuhan pokok ke pasar terdekat karena takut diludahi oleh tetangga. Bella yang dulunya selalu memamerkan perawatan kulit tubuh sangat mahal di salon-salon mewah ibu kota kini terpaksa harus bekerja sangat keras menjadi tenaga cuci piring serabutan di sebuah warung makan pinggir jalan lintas provinsi demi bisa menyambung hidup keluarganya yang kini jatuh miskin dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat desa. Setiap pagi buta Bella harus sudah bangun untuk menggosok ratusan piring dan wajan yang berkerak sisa makanan menggunakan sabun cuci murah yang membuat kulit tangannya yang dulunya sangat mulus dan terawat kini berubah menjadi sangat kasar, dipenuhi luka goresan lecet dan mengelupas perih akibat bahan kimia buatan. Penderitaan mental Bella semakin bertambah berat tak tertahankan ketika pada malam hari seringkali ada rombongan pelanggan warung makan atau sekumpulan sopir truk antar kota yang dengan sengaja mengenali wajahnya dari video viral skandal tersebut. Laki-laki kasar itu seringkali secara terang-terangan melontarkan kata-kata godaan kotor yang sangat merendahkan, menghinakan martabatnya dan menganggap Bella sebagai perempuan murahan yang bisa dibeli dengan harga sangat murah hanya sekadar untuk dijadikan bahan tertawaan di meja makan. Jika Bella mencoba membalas atau marah, pemilik warung makan tempatnya bekerja akan langsung membentaknya dengan kasar dan mengancam akan memotong upah hariannya yang sudah sangat kecil itu. Bella hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam menahan air mata yang terus-menerus menetes deras mencampur dengan air cucian piring kotor di hadapannya, meratapi seluruh kebodohan, kesombongan dan kejahatannya yang telah merusak kehidupan banyak orang termasuk menghancurkan masa depan kehidupannya sendiri, hingga tidak bisa diperbaiki lagi. Di malam hari saat dia berbaring kelelahan di atas kasur kapuk tipis di kamarnya yang atapnya sering bocor saat hujan turun, Bella tidak bisa tidur lelap, karena pikirannya terus dihantui oleh bayangan kemewahan kalung berlian dan gaun putih mahal yang pernah melekat di tubuhnya yang kini hanya tinggal menjadi memori menyakitkan yang menggerogoti sisa kewarasannya. Bella akhirnya dipaksa untuk menelan kenyataan yang sangat pahit dan beracun bahwa tidak akan pernah ada secuil pun kebahagiaan sejati yang bisa dibangun di atas fondasi penderitaan dan air mata orang lain, karena karma hukum sebab akibat kehidupan akan selalu menemukan jalan paling kejam untuk menagih hutang perbuatan masa lalu dengan bunga penderitaan yang sangat mencekik leher. Berbanding terbalik dengan kehidupan mantan suami dan selingkuhannya yang hancur lebur di bawah tanah, kehidupan Kirana justru bergerak melesat dengan sangat cepat menuju puncak kesuksesan karir yang gilang gemilang dan kedamaian hati yang paripurna. Setelah berhasil membersihkan benalu-benalu kotor yang selama ini diam-diam menghisap darah dari hidupnya dan dari tubuh perusahaan keluarganya, Kirana langsung mengambil alih secara penuh posisi kendali sebagai direktur utama perusahaan tanpa ada penolakan dari pihak manapun. Berbekal tingkat kecerdasan luar biasa, ketelitian tingkat tinggi dan kemampuan analisis perhitungan keuangan yang sangat tajam, Kirana berhasil memperbaiki memulihkan seluruh sistem pembukuan perusahaan yang sempat dikacaukan dan dilubangi oleh mantan suaminya. Pada bulan-bulan pertama kepemimpinannya, Kirana dengan berani memecat beberapa manajer lama yang terbukti memiliki keterlibatan membantu Arya memanipulasi data dan mengganti mereka dengan barisan tenaga profesional muda yang memiliki integritas tinggi. Para karyawan dan seluruh jajaran staf perusahaan yang tadinya sempat meragukan kemampuannya hanya karena dia seorang wanita kini justru menaruh rasa hormat yang luar biasa besar, kekaguman yang tulus, dan sangat segan kepada sosok pimpinan baru mereka yang terkenal selalu bersikap tenang, memiliki pemikiran tegas dan sama sekali tidak kenal kata kompromi terhadap segala bentuk kecurangan pencurian sekecil apapun di dalam kantor. Di bawah kendali tangan dingin dan strategi bisnis Kirana, perusahaan tersebut tidak hanya sekadar berhasil memulihkan kondisi keuangan kas yang sempat mengalami kebocoran hebat, tetapi perusahaan itu juga berhasil memenangkan berbagai macam tender proyek pembangunan berskala nasional dan multinasional yang nilai kontraknya mencapai ratusan miliar rupiah, membuat grafik
Keuntungan tahunan perusahaan melonjak tajam berkali-kali lipat dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya saat masih dipegang oleh Arya. Kirana merombak total ruang kerja pimpinan, membuang seluruh perabotan kursi meja lama bekas peninggalan Arya dan menggantinya dengan gaya tata ruang minimalis elegan yang mencerminkan kejernihan pikirannya dalam mengambil setiap keputusan besar untuk masa depan perusahaan. Di dalam ranah kehidupan pribadinya, Kirana juga merasakan sebuah kualitas kedamaian batin dan ketenangan jiwa yang belum pernah dia rasakan selama beberapa tahun terakhir ini, akibat harus hidup bersama dengan seorang pengkhianat. Kirana tidak perlu lagi harus capek berpura-pura tersenyum menyambut suami pembohong di depan pintu rumah setiap malam, tidak perlu lagi merasa cemas mencium teliti aroma parfum perempuan lain yang menempel di kerah kemeja suaminya, dan tentu saja tidak perlu lagi menahan rasa sakit hati yang menyiksa ulu hati setiap kali melihat tanda-tanda kebohongan di depan matanya. Kirana kini bisa dengan bebas menikmati secangkir teh seduhan bunga kamomil hangatnya di teras belakang rumah pada pagi hari dengan sangat tenang, mendengarkan kicauan burung dan menikmati udara segar tanpa ada beban kecurigaan pikiran yang mengganjal di dalam kepalanya. Kirana menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan positif, mengembangkan berbagai yayasan amal pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dan menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas berkumpul kembali dengan keluarga besarnya yang selama ini sempat sedikit terabaikan karena kesibukannya mengurus rumah tangga yang penuh kebohongan. Setiap sepertiga malam terakhir, Kirana tidak pernah absen untuk selalu meluangkan waktunya bangun dari tempat tidur bersujud sangat panjang di atas hamparan sajadahnya, mengalirkan air mata hangat yang dipenuhi dengan rasa syukur yang sangat mendalam, memanjatkan doa-doa pujian kepada Sang Pencipta alam semesta. Kirana berbisik dengan suara pelan dan bergetar dalam lantunan doanya, mengucapkan rasa terima kasih yang tiada batas, ya Allah, atas segala bentuk perlindungan MU yang tidak pernah terputus meskipun di saat hamba merasa berada di titik terendah, atas segala cahaya petunjuk yang senantiasa menerangi setiap jalanmu yang lurus, dan atas limpahan kekuatan ketabahan hati yang Engkau berikan sehingga hamba mampu melewati terjangan badai ujian perselingkuhan ini dengan selamat sejahtera tanpa harus merusak kewarasan akal budi dan harga diri hamba sendiri di hadapan manusia lainnya. Kirana sepenuhnya menyadari dan meyakini di dalam relung hatinya bahwa semua kemenangan elegan mutlak yang berhasil dia raih dan nikmati saat ini bukanlah semata-mata karena kehebatan logikanya sendiri, melainkan murni karena campur tangan rahmat dan takdir MU yang akan selalu berdiri berpihak membela orang-orang yang bersedia bersabar menahan amarah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serupa, dan selalu menyerahkan berserah diri secara total terhadap segala hasil akhir keadilan kepada Sang Penguasa Tunggal atas segala kehidupan di dunia ini. Untuk menutup dan menyegel seluruh lembaran masa lalu yang kelam itu secara permanen selamanya, Kirana memutuskan untuk melakukan satu kunjungan terakhir kalinya ke bangunan rumah tahanan lembaga pemasyarakatan tingkat tinggi tempat mantan suaminya itu dipenjara membusuk. Kirana datang berkunjung ke tempat kumuh dan bersuhu pengap itu didampingi oleh dua orang pengacara kepercayaannya dengan tujuan penyelesaian hukum yang sangat jelas, tegas dan singkat, yaitu untuk meminta paksa tanda tangan persetujuan gugatan cerai secara resmi hitam di atas putih, agar sama sekali tidak ada lagi ikatan hukum negara maupun hukum agama apapun yang menghubungkan nama baiknya dengan laki-laki pelaku kriminal tersebut. Kirana duduk menunggu dengan postur tubuh tegak elegan yang tidak berubah sedikit pun di ruang tunggu pengunjung khusus yang dipisahkan dan dibatasi oleh meja panjang serta sekat kaca pelindung anti peluru yang tebal. Beberapa menit kemudian Arya dibawa masuk digiring oleh dua orang petugas sipir penjara berbadan besar. Penampilan fisik Arya saat itu benar-benar sangat menyedihkan dan nyaris tidak bisa dikenali lagi oleh mata manusia normal. Postur tubuhnya yang dulu tegap kini menyusut menjadi sangat kurus kering seperti tulang berbalut kulit menipis, tulang pipinya menonjol tajam keluar, rambut kepalanya dibiarkan memanjang berantakan dipenuhi uban putih yang tidak terawat, dan sorot matanya terlihat sangat kosong memancarkan aura ketakutan yang mencekam serta tingkat keputusasaan depresi yang sangat mendalam. Saat Arya secara kebetulan mengangkat wajahnya dan melihat keberadaan sosok Kirana yang terlihat sangat bugar, cantik dan bersinar terang duduk di seberang meja kaca, laki-laki malang itu secara refleks langsung menjatuhkan tubuhnya berlutut bersimpuh di lantai semen yang kotor, menangis pecah meraung-raung, memukulkan telapak tangannya ke lantai dan memohon-mohon dengan suara parau serak yang menyedihkan agar Kirana berbaik hati mau memberikannya satu kali pengampunan, mencabut semua tuntutan pidana hukum yang menjeratnya dan bersedia menerimanya kembali ke rumah sebagai seorang suami yang patuh. Arya terus meracau tidak jelas di sela-sela tangisannya, mengatakan berulang-ulang bahwa pikiran dan akal sehatnya telah disihir dibutakan oleh jebakan nafsu sesaat perempuan ular itu, dan dia bersumpah berjanji akan bersedia menjadi pelayan atau budak suruhan seumur hidup bagi Kirana asalkan Kirana bersedia menggunakan uang kekayaannya untuk menyogok pihak berwenang agar dia bisa segera dikeluarkan dari dalam neraka penjara yang menyiksa fisik dan mentalnya setiap detik tersebut. Namun sayangnya Kirana sama sekali tidak tergerak hatinya seujung kuku pun melihat pemandangan memuakkan dan penuh keputusasaan tersebut. Dinding perasaan simpati dan rasa cinta Kirana sudah benar-benar tertutup sangat rapat dan terkunci secara permanen untuk laki-laki yang pernah tidur di sebelahnya itu.
Kirana hanya menatap wajah Arya dari balik kaca pembatas dengan tatapan mata datar yang sangat dingin, jauh lebih dingin dari bongkahan es di kutub utara, tanpa menunjukkan sedikitpun reaksi kasihan. Lalu Kirana hanya memberikan isyarat kecil berupa anggukan kepala kepada pengacaranya untuk segera menyodorkan dokumen surat cerai yang sangat tebal beserta pulpen tinta hitam melalui celah sempit di bagian bawah kaca pelindung. Kirana dengan intonasi suara yang luar biasa tenang namun memiliki efek menggetarkan dinding ruangan tunggu penjara itu menyuruh Arya untuk segera menutup mulutnya, berhenti melakukan pertunjukan tangisan drama murahan yang sangat tidak berguna memalukan ini dan segera membubuhkan tanda tangannya di atas seluruh halaman dokumen tersebut, karena Kirana sama sekali tidak memiliki kelebihan waktu luang barang 1 menit pun untuk disia-siakan hanya demi menatap wajah kotor seorang manusia pengkhianat yang telah merusak janji suci pernikahan. Arya yang pada akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa semua bentuk tangisan penyesalan dan permohonan ampunannya hanya dianggap seperti suara angin lalu yang mengganggu telinga oleh mantan istrinya itu, akhirnya menyerah pasrah. Dengan kondisi tangan kanan yang bergetar sangat hebat dan aliran air mata yang terus-menerus jatuh menetes membasahi permukaan kertas dokumen tebal itu, Arya mengambil pena yang disodorkan dan menandatangani setiap lembar surat gugatan cerai tersebut dengan perasaan hancur lebur berkeping-keping yang rasa sakitnya tidak akan pernah bisa dijelaskan dan dijabarkan dengan susunan kata-kata apapun di dunia ini. Setelah semua berkas dokumen itu ditarik kembali ke tangannya, Kirana langsung berdiri dari kursi tunggunya, merapikan sedikit lipatan jas kerjanya lalu membalikan badan dan melangkah pasti keluar dari ruangan bangunan penjara yang suram itu, tanpa repot-repot mengucapkan sepatah kata perpisahan pun, tanpa sedikit pun menolehkan lehernya ke belakang dan membiarkan suara tangisan penyesalan Arya yang melolong panjang menggema sendirian menabrak dinding-dinding bata tertelan sepenuhnya oleh dinginnya jeruji besi masa lalu dan kesepian penjara yang akan menjadi rumah abadi laki-laki itu hingga belasan tahun ke depan. Pada akhirnya rangkaian peristiwa drama kehidupan keluarga yang menguras emosi ini mengajarkan sebuah pelajaran berharga yang sangat mendalam dan patut untuk dijadikan renungan bagi kita semua yang mendengarkannya. Hikmah untuk cerita ini adalah bahwa sebuah perselingkuhan, kebohongan dan pengkhianatan sehalus apapun ditutupi dan disembunyikan dalam kegelapan pada akhirnya akan selalu terbongkar menemukan jalan keluarnya menuju cahaya terang, dan pada akhirnya tindakan kotor itu akan menghancurkan, menghanguskan seluruh aspek kehidupan pelakunya sendiri dengan cara yang berkali-kali lipat jauh lebih menyakitkan dari rasa sakit korban yang dikhianati. Cerita perjalanan Kirana juga membuktikan bahwa modal kesabaran tingkat tinggi, ketenangan pikiran yang jernih, dan penggunaan kecerdasan logis emosional selalu terbukti menjadi senjata pembalasan dendam yang jauh lebih mematikan, meremukan mental lawan, dan tentu saja jauh lebih elegan dibandingkan jika kita mengumbar amarah, meluapkan ledakan emosi tidak terkendali. Apalagi sampai harus melakukan tindakan kekerasan fisik murahan yang sama sekali tidak ada gunanya selain hanya merendahkan martabat kita sendiri. Jangan pernah sekalipun mencoba untuk meremehkan ketenangan bersikap seorang wanita yang hatinya sedang terluka dan tersakiti hebat, karena di balik sikap diamnya yang membeku itu dia sesungguhnya sedang menyusun dan merangkai langkah-langkah rencana yang sangat rapi mematikan untuk menumbangkan semua bentuk kesombongan yang menyakitinya. Selalu tanamkan di dalam ingatan kita bahwa kebahagiaan hidup sejati dan ketentraman batin tidak akan pernah bisa diraih diwujudkan dengan cara curang, merebut, mengambil hak milik orang lain, menyakiti hati sesama manusia, dan yakinlah bahwa setiap niat kejahatan sekecil debu pun pasti akan mendapatkan balasan tunai dari keadilan Sang Pencipta yang tidak pernah salah alamat. Terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktu mendengarkan dan setia mengikuti keseluruhan alur kisah drama keluarga ini dari babak awal hingga mencapai titik akhir ceritanya di saluran cerita di balik luka ini. Saya sangat berharap semoga kisah perjuangan panjang yang telah dinarasikan ini bisa selalu menjadi pengingat yang baik untuk kita semua dalam menjaga kepercayaan orang lain, dan pada saat yang bersamaan mampu memberikan manfaat berupa pengalaman hiburan audio yang memuaskan untuk menemani waktu luang hari-hari kalian. Jika kalian semua merasa senang, puas, dan terhibur dengan rangkaian narasi cerita pembalasan dendam elegan tanpa kekerasan fisik ini, mari bersatu tunjukkan dukungan positif kalian dengan meninggalkan pesan, membagikan pendapat di kolom komentar mengenai bagian adegan bab mana yang menurut kalian paling memuaskan hati, lalu pastikan juga kalian tidak lupa untuk menekan tombol like pada video ini dan menekan subscribe sekarang juga agar saluran kita tercinta ini bisa terus berkembang besar, menyajikan lebih banyak ragam cerita-cerita menarik, seru, dan menegangkan lainnya di masa mendatang.